Saya share. Nah, Bapak Ibu, saya langsung mulai aja. Saya memang fokus pada malam hari ini berbicara tentang tax planning untuk wajib pajak orang pribadi dan UMKM, walaupun nanti sedikit akan disenggol untuk masalah badan usaha ya. Tapi karena kebanyakan badan usaha biasanya sudah ada staff accounting, sudah ada konsultan, ataupun juga dalam bentuk mungkin PT-PT yang kecil masih dihandle sendiri. Saya yakin teman-teman Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan insight hari ini seperti ekspektasi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan melalui Google Form ya. Saya sudah baca. Harapan saya apa yang diharapkan dari Bapak Ibu semuanya itu bisa saya jawab melalui presentasi saya pada malam hari ini ya. Nah, sebelumnya tak kenal tak sayang ya, saya adalah Feni, saya latar belakangnya adalah IT sebenarnya, cuman saya bersertifikat di Brevet AB dan saat ini saya menggeluti usaha saya sendiri dalam bentuk konsultan pajak di CV Jasa Kolaborasi Utama yang mana saya sudah menghandle, kalau Ibu sudah melihat di landing page saya, situ saya memegang 300 klien yang saya handle sampai hari ini bersama dengan tim saya dan suami, juga ada anak saya terlibat. Jadi kalau lihat dari pekerjaan saya memang ada juga mengambil sertifikat di Inheritance Planner yang mana seorang konsultan pajak bukan hanya ngerti tentang pajaknya doang, tapi saya lebih memahami tentang bagaimana mengatur supaya harta itu makin kaya. Jadi tujuan saya ketika saya memahami materi-materi ini adalah membuat Bapak Ibu tuh kalau lapor di pajak menjadi kaya harta-hartanya sehingga mau beli apapun tuh bisa, nggak akan gara-gara ini dan itu nggak bisa beli ya. Jadi itu yang jadi tujuan utama saya. Nah, untuk disclaimer-nya saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman apa yang saya sampaikan ini adalah demi untuk teman-teman supaya Bapak Ibu bisa memahami tentang perpajakan yang mana itu semaksimal mungkin saya bisa sampaikan dengan bahasa awam yang mungkin kalau kita belajar dengan di satu ilmu keilmuan biasanya bahasanya banyak bahasa yang orang awam tuh nggak mengerti dan saya usahakan untuk bisa Bapak Ibu pahami yang mana tujuan saya ingin membuat semuanya warga negara Indonesia untuk bisa melaporkan, menghitung, dan membayar pajak dengan sebagaimana mestinya dan terutama sebagai wajib orang pribadi bisa memaksimalkan tax planning-nya dan menjadi kaya sebagai wajib pajak. Nah, untuk welcome call-nya jangan lupa diisi tadi sudah diingatkan oleh Andi ya sebagai salah satu MC kami. Saya langsung aja, pembelajaran hari ini itu setidaknya ada 4 hal penting, yaitu tentang apa sih kesalahan-kesalahan terutama kepada wajib pajak orang pribadi yang dilayangkan disebut dengan surat cinta atau SP2DK, atau yang kedua adalah bagaimana biasanya perilaku wajib pajak itu dalam melapor pajak, sehingga itulah yang istilahnya cara pemahaman yang salah yang ingin saya benahi pada malam hari ini. Dan cukup dengan 5 langkah, dengan mind map, kita akan bisa cepat memahami tentang perpajakan yang di sini kalau saya baca hampir sebagian besar ingin tahu lebih dalam dengan bahasa awam. Kemudian yang keempat adalah mengimplementasikan manajemen pajak, yaitu dengan tax planning, tax organizing, actualizing, dan controlling, sehingga kita cerdas dalam hal perpajakan untuk menggunakan tax planning. Dan akhirnya nanti teman-teman kalau Bapak Ibu sudah mengisi formulir konsultasi, saya akan menghubungi satu persatu untuk menjadwal bagaimana ada konsultasi hal apa yang bisa saya bantu ya. Dan itu hanya 1 kali, kecuali nanti menjadi boleh saya bantu untuk menjadi klien saya nantinya. Oke, nah ini saya langsung aja di hal yang pertama yaitu tentang kesalahan dalam yang menimbulkan SP2DK. SP2DK itu apa sih? Itu surat cinta biasanya disebut atau surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan. Nah, ini biasanya berdasarkan surat edaran dari negara, yaitu dari DJP yang mengatakan tentang meminta penjelasannya. Jadi itu memang sudah selayaknya dilayangkan kepada wajib pajak ketika terjadi ketidaksesuaian apa yang sudah disampaikan dalam SPT-nya. Karena kan DJP akan tahu ketika apa yang kita sampaikan ternyata ada yang perlu diperjelas atau dianggap tidak sesuai atau ada yang istilahnya bahasanya ada yang salah yang perlu dibenerin dan itu pun juga biasanya akan
dilihat dalam 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau misalnya hari ini 2023, kesempatan untuk ditinjau itu 5 tahun ke belakang. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kok 2017 kok masih di otak-atik, kan itu sudah lama dan memang ada kewenangan dari DJP untuk meninjau ulang 5 tahun ke belakang. Tadi barusan juga Pak Togi ada pesan kepada saya bahwa pentingnya setiap wajib pajak yang tidak melakukan pembetulan atas 5 tahun ke belakang, kalau misalnya ada harta yang tidak terungkap, itu semua, apalagi nggak ikut PPS, itu sudah pasti akan diberikan surat SP2DK. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum dapat SP2DK, dengan pemahaman hari ini, harapan saya bisa segera dibetulkan, atau kalau memang membutuhkan konsultasi dan membutuhkan perencanaan yang lebih baik, silakan saya bisa bantu sebagai konsultan Anda. Dan langsung pada kelima kesalahan utama yang bisa terjadi, orang itu tidak melaporkan harta atau hutangnya secara lengkap. Karena hutang pun juga bisa menjadi potensi perpajakan karena dianggap orang itu bisa hutang, berarti dia sudah punya harta yang cukup, punya penghasilan yang cukup untuk membayar hutangnya. Kemudian ada kenaikan harta dari tahun ke tahun yang tidak sesuai dengan penghasilan, juga jadi satu pertanyaan. Terus kemudian melaporkan penghasilan yang lebih kecil, atau juga ada bukti-bukti potong yang lupa untuk dilaporkan sehingga itu membuktikan ada penghasilan tambahan yang belum terlaporkan. Ditambah lagi ada juga batas penyampaian yang mungkin kita salah form juga bisa, atau batasnya sudah melewati waktu sehingga kita terkena surat cinta ya SP2DK. Nah, kesalahan yang pertama yang kita perlu tahu, kok bisa ya DJP itu tahu, karena memang ada integrasi data wajib pajak melalui pusat data. Jadi apapun semua dari semua departemen keuangan sudah melaporkan datanya ke OJK. Ada pertukaran data sehingga negara bisa mengetahuinya. Demikian juga pertukarannya nggak hanya terhadap segala harta, nggak hanya terhadap kepolisian untuk kepemilikan mobil, nggak hanya atas uang yang ada di bank, obligasi, saham, semuanya itu ada kesetaraan data yang bisa dicek ulang oleh DJP. Demikian juga termasuk kepemilikan barang lainnya ataupun bahkan pinjaman loan ya, KTA, kredit leasing, kepemilikan mobil menggunakan KPR, menggunakan kredit bank apapun, yaitu semua akan melacak sehingga membuat kita dianggap sebagai punya potensi penghasil, karena bank itu kan sendiri bisa mengucurkan kredit kan nggak dengan mudah, pasti mereka akan memverifikasi penghasilannya memang layak untuk diberikan pinjaman. Jadi itu akan menjadi potensi ketika kita tidak melaporkan hutangnya. Demikian juga ini sudah dikatakan bahwa semua saldo rekening yang ada di bank itu di Dirjen Pajak akan tahu ya, punya akses. Dan ini juga ada kasus yang gara-gara tunggakan nggak dibayar pun deposito miliaran bisa melayang, disita oleh kantor pajak ya. Karena tadi ada kesetaraan NIK yang semua mudah dilacak. Tadi ya sekali lagi NIK sama dengan NPWP ini lagi proses untuk verifikasi. Dan kemudian segala kepemilikan yang kita sudah pasti menggunakan identitas kita, yaitu dengan NIK di KTP, jadi segala sesuatu akan ketahuan. Jadi keterbukaan dari informasi keuangan ini menyebabkan segala kepemilikan kendaraan kita, jumlah saldo bank, jumlah bahkan pembelian logam mulia, karena sekarang juga diminta KTP atau NIK, diminta NPWP, kemudian kepemilikan properti, pada saat terjadi transaksi jual beli properti, pada saat sedang mengangsur properti, demikian juga hutang, itu semua akan terbuka dan bisa menjadi satu acuan bagi DJP untuk memeriksa kita punya SPT apakah sesuai enggak hartanya. Nah, harta tahun ini pastikan sama dengan harta tahun lalu ditambah penghasilan dikurangi biaya hidup. Nah, biasanya kenaikan harta itu enggak setara, sehingga tiba-tiba ada harta tambahan. Maka ketika ada harta tambahan, termasuk harta yang tidak terungkap, sehingga kita tambahkan tidak dengan mudahnya langsung nambah ya, tiba-tiba nongol aja gitu ya hartanya, itu pasti akan dihitung oleh para AR ya yang ada yang memegang akun Anda, dia akan memberikan surat SP2DK karena kenaikan hartanya tidak sesuai. Jadi itu akan menjadi perlunya tambahan penghasilan yang tadi saya reminder ya. Jadi bagi mereka yang tidak ikut PPS, berarti kan tidak mengikuti pengampunan, siap-siap dapat SP2DK, siap-siap untuk ditelaah. Jadi teman-teman, mumpung belum sampai SP2DK, dengan pembelajaran hari ini silakan dibetulkan. Nah, kemudian kesalahan ketiga adalah melaporkan tentang
penghasilannya itu tidak secara maksimal ya, ada lebih kecil. Nah, saya ingatkan bahwa Anda sebagai seorang subjek pajak itu ada yang namanya wajib pajak induk. Jadi ketika ada anak di bawah umur, si istri ini biasanya yang saya lakukan ketika orang konsul ke saya, dilakukan pembetulan gara-gara si istri penghasilannya besar dari MLM yang tidak dilaporkan bersamaan dengan NPWP suaminya, yang si istri nggak punya NPWP dianggap nggak lapor, itu salah ya. Harusnya digabungkan menjadi satu namanya wajib pajak induk, yang berarti Anda harusnya segera melaporkan atau membetulkan, karena bisa aja dari penghasilan si istri bisa membeli sebuah rumah mungkin, atau menambah deposito yang cukup besar yang saya alami, ada banyak klien saya yang saya betulkan hanya gara-gara itu. Dan sekali lagi ya sebagai subjek pajak itu adalah subjek pajak yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari sudah wajib melaporkan pajaknya. Itu untuk subjek pajak. Dan kita harus memahami subjek pajak dalam negeri adalah SPDN, subjek pajak luar negeri adalah SPLN, kemudian objek pajak itu adalah penghasilan-penghasilan yang dapat bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Intinya ketika si subjek pajak orang itu tinggal di luar lebih dari 183 hari dan penghasilan dari luar itu baru tidak perlu melaporkan. Karena pemungutan pajak itu sifatnya worldwide ya. Ketika kita pun ada di sini, tetapi semua penghasilan mau di dalam, di luar, itu semuanya punya potensi harus kita laporkan di NPWP kita yang sama di Indonesia ini. Dan kemudian penghasilan yang merasa cukup dilaporkan hanya dengan gaji. Kadang-kadang yang saya ketika ngobrol sama saya itu sudah dilaporkan oleh perusahaannya. Nah, itu kadang-kadang kesalahan. Itu even orang yang datang ke saya itu hanya seorang ABRI gitu ya, katanya sudah dilaporkan, tapi di luar pekerjaan dia sebagai seorang PNS, sebagai seorang ABRI pun kan dia juga punya penghasilan lain yang akibatnya dia bisa beli rumah lah, bisa beli itu pun saya juga pernah betulkan ya. Jadi jangan menganggap bahwa cukup dengan gaji yang sudah dilaporkan oleh pekerjaannya itu dianggap sudah selesai. Padahal ada juga UMKM juga ya, karena orang punya gaji bisa aja punya penghasilan lain yang mestinya dilaporkan bersama-sama dalam satu NPWP, dalam satu SPT-nya. Nah, jadi ada berbagai jenis penghasilan yang harusnya bisa digabung, ada yang nggak bisa digabung, kita perlu pahami pada hari ini. Dan demikian juga penghasilan dari pasangan yang tidak bisa harta, anak yang belum cukup umur juga merupakan penghasilan bersama dari satu NPWP kepala keluarganya. Dan demikian juga penghasil UMKM yang tidak dimaksimalkan itu kadang-kadang cuma ngikut-ngikutin orang. Toko yang itu tuh jualnya cuma bayar pajaknya cuma kecil. Jadi kita sama-sama satu toko semuanya satu komplek glodok gitu misalnya. Bayarnya semua ikut-ikutan. Nah, jangan ikut-ikutan itu ya saran saya, belajar untuk melaporkan apa adanya di dalam apa yang kita sudah penghasilan kita ada berapa ya kita laporkan. Jadi termasuk penghasilan di luar negeri yang tetap wajib dilaporkan ya. Nah, ada dua bagian penting yang kadang-kadang orang terlewatkan, penghasilan-penghasilan yang disebut dengan penghasilan lain-lain yang tidak final, yang mana ini akan menjadi penambah, tadi ada yang ditanyakan, kenapa kok saya jadi kurang bayar gitu ya. Mungkin dia punya penghasilan lain-lain sehingga jadi kena kurang bayar. Nah, itu yang dengan tax planning kita akan mengetahui bagaimana memaksimalkan yang bukan meminimalkan yang bukan final, memaksimalkan yang justru final dan seterusnya akan saya bahas pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu silakan sampai akhir saya bicara itu setidaknya kita tetap konsen ya, karena ini memang materinya rada berat, tapi saya usahakan membuat Bapak Ibu memahami dengan mudah. Dan bagian yang terpenting yang berikutnya adalah ada loh di dalam perpajakan itu ternyata penghasilan yang bukan objek pajak, yang nggak perlu bayar pajak. Nah, ini kadang nggak dipahami. Yang mana itu juga jadi potensi penghasilan yang besar, yang sebenarnya nggak usah bayar pajak, tapi itu harus dilaporkan. Nah, ini kadang-kadang kita suka lewatkan. Kesalahan yang keempat, sekali lagi ada bukti potong yang kita dapatkan dari gaji, dari komisi, si pasangan atau diri sendiri iseng-iseng di MLM, jadi agen asuransi, dokter bekerja di beberapa rumah sakit. Nah, itu semuanya ada mengandung bukti potong pasal 21 yang harusnya kita juga laporkan bersama-sama. Saya pernah melaporkan penghasilan dari dokter, dia kerja di 4 rumah sakit, dia cuma diberikan kepada saya 3 rumah sakit, 1 rumah sakit yang belum lapor aja dapat teguran SP2DK, dan karena dia terlalu lama jawabnya akhirnya kena pemeriksaan, kan jadi masalah kan. Kemudian di PPh 23 juga sama, kita juga harus paham ada penghasilan-penghasilan yang lainnya yang memang menjadi progresif
dari penghasilan kita, menambah pajak yang kurang bayarnya. Ada penghasilan sewa juga seperti properti, penghasilan bunga bank, penghasilan dari obligasi. Itu sebaiknya Bapak Ibu juga jangan lupa itu menjadi satu supporting dokumen yang harus kita laporkan. Harus kita sampaikan dalam SPT kita. Ditambah lagi ketika orang bekerja lebih dari satu perusahaan pemberi sumber pekerja ya, sumber penghasilan yang dari lebih dari 2 pemberi kerja, artinya kerja di beberapa perusahaan, dapat putih potongnya 2 atau 3 perusahaan itu pasti menjadi potensi kurang bayar. Di sini soalnya ada yang menanyakan itu, kenapa kok saya jadi potensi kurang bayar? Kemungkinan apakah dia didapatkan gaji dari penghasilan 2 PT gitu ya, sehingga menjadi kurang bayar. Nah, sebelumnya saya sedikit menyampaikan bahwa dalam setiap seseorang wajib pajak orang pribadi, ketika dia berhubungan dengan berbagai macam perusahaan ya, entah dia mulai dari saat dia mulai melakukan penjualan, di situ ada unsur memperoleh uang yang bisa dipotong dengan PPh 23 atas jasanya mungkin, atau dia dipungut UMKM ya 0,5 pajak final, atau bahkan dia juga kalau ternyata sebagai PKP dia menerbitkan VPN, kemudian ketika dia juga menerima gaji dari perusahaan karena dia mungkin punya usaha dan dia akan dapat putih potong PPh 21, ketika dia juga memperoleh bunga, menempatkan tabungan atau deposito di sebuah bank, semuanya ketika kita bergerak itu semuanya ada unsur perpajakannya ya Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu sadari hari ini sehingga kita itu memahami, oh kemana-mana sebenarnya kita itu ada pajaknya yang mestinya kita laporkan dalam SPT kita. Demikian juga badan usaha pun sama, itu hampir sama ya dengan orang pribadi, nggak terlalu beda. Jadi orang pribadi ataupun badan usaha, jadi bukan hanya badan usaha aja yang harus ngelaporin punya unsur perpajakan, sebagai badan usaha pun ada unsur perpajakan yang bersinggungan ya ketika menjual, ketika mendapatkan dividen, menempatkan saham di perusahaan lain, ketika juga menempatkan tabungan, itu pasti ada potensi-potensi pajaknya. Nah, jadi Bapak Ibu perlu disadari bahwa setiap kita itu sebuah PT pun ada kewajiban yang namanya withholding tax, atau ketika dia menjadi sebuah badan usaha punya kewajiban memungut pajak. Jadi memungut pajak terhadap orang pribadi, karyawannya, terhadap konsultan, terhadap tempat sewanya. Ini dia punya kewajiban. Jadi kalau orang pribadi mungkin nggak ada kewajiban kecuali dia sebagai perusahaan ya, seperti badan usaha tetap. Ketika dia punya usaha, dia punya kewajiban memotong gaji karyawannya, memotong konsultan. Kemudian kalau terhadap gedung, dia juga punya kewajiban ketika dia menjadi sebuah badan usaha tetap. Nah, yang terakhir adalah kesalahannya ketika kita nggak memahami kapan terakhir melapor, kapan terakhir membayar. Ya, ini untuk SPT tahunannya ya. Demikian juga pada saat kita nggak memahami form apa yang kita pakai. Kadang-kadang ada orang yang usahanya, penghasilannya dilihat cuma 60 juta, tapi dia punya penghasilan lain yang besar. Nah, itu tidak bisa dilaporkan dengan menggunakan SS ya. Tapi sebaiknya menggunakan seminimal 1770S kalau dia memang gaji karyawan doang dan punya penghasilan lain-lain yang bukan pekerjaan bebas ya. Tapi kalau ketika orang itu pekerjaan bebas, dia harus menggunakan 1770. Untuk badan memang cuma satu jenis form. Nah, kita perhatikan dendanya, ada denda-denda yang lumayan besar ya ketika membayar PPN, lapor PPN-nya terlambat 500.000. Ketika ada membayarkan terlambat PPh 21, SPT lainnya PPh 21 itu kenanya 23, kena denda 100.000. Kalau untuk badan usaha, nah ini lumayan nih 1 juta kenanya. Kalau orang pribadi 100.000. Jadi jangan dipikir hanya ininya, tapi yang masalah potensi yang lain ya. Demikian juga denda keterlambatan dan lain-lainnya. Nah, ini keterlambatan dan denda yang lain ya, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja memang ada pembaruan, tapi setidaknya kita lihat ya kena denda-denda dan sanksinya. Jadi kita perlu pahami tentang form-form. Kalau saat ini semua sudah punya usaha, sebaiknya semuanya menggunakan satu jenis form yaitu 1770 ini aja. Jadi kalau ini kan cuma karyawan, dia nggak punya penghasilan lain, dan paling cuma final. Kalau yang lain cuma final bisa menggunakan S doang, tapi ada penghasilan yang lain, sebaiknya menggunakan 1770. Dan itu ada berbagai macam, baik orang itu usaha, baik dia pekerjaan bebas lainnya, baik dia sebagai PPh final yang dikenakan final lainnya seperti UMKM, itu sebaiknya menggunakan form ini.
Ya, jadi kalau yang ini sifatnya sederhana. Nah, sekarang ke yang kedua ya, kita akan belajar tentang memahami perilaku wajib pajak umumnya. Ini banyak mereka yang punya perilaku-perilaku seperti ini. Nah, ini yang saya juga hadapi ketika saya rangkum seperti ini. Saya membayangkan klien-klien yang datang ke saya itu rata-rata gini, nggak mencatat dengan baik penghasilannya atau perubahan hartanya, kemudian nggak melaporkan semaksimal mungkin ya dari penghasilannya, nggak paham mungkin ya jenis-jenis pajaknya, dan menganggap nggak punya banyak harta, jadi nggak perlu lapor, padahal punya penghasilan. Intinya pajak itu terhadap penghasilan ya, atau potensi-potensi penghasilan yang bukan active income, bisa aja yang passive income. Dan merasa cukup yang sudah dipotong orang lain dibayarkan, ya sudah itu aja. Padahal kita semuanya harusnya menyadari ketika kita dipotong orang lain pun punya kewajiban untuk melaporkan sendiri. Dan merasa penghasilannya nggak besar, nggak perlu bayar pajak atau nggak perlu lapor. Enggak ya, semuanya bisa kita laporkan dengan baik. Karena semua orang pasti cita-citanya ingin menumpuk harta lebih banyak lagi. Dan merasa juga sudah melaporkan seluruh harta sehingga perilaku seperti ini nggak perlu lapor atau nggak ada harta yang perlu diungkap. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi apapun yang terjadi, ini perilaku-perilaku yang Bapak Ibu tidak pemahamannya ini yang salah, itu dengan memahami tentang materi pada hari ini, setidaknya kita bisa lebih memahami pentingnya melapor pajak ya, karena pajak itu menggunakan 3 sistem pelaporan. Ada yang namanya self-assessment, yaitu berarti kita melaporkan sendiri, menghitung sendiri. Itu adalah yang sekarang kita laporkan SPT kita ya. Ada yang namanya official assessment, sudah ditentukan oleh negara berapa besarnya pajak, yaitu misalnya pajak PBB, pajak atas mobil, itu sudah ditentukan oleh negara ya, oleh badan-badan yang sudah ditentukan oleh negara untuk menentukan angkanya, namanya official assessment. Jadi kita nggak bisa ngitung berapa besarnya pajak. Tapi satu lagi yang namanya withholding. Ketika sebuah badan usaha, mereka memiliki kesempatan atau diwajibkan melakukan yang namanya withholding tax, yaitu memotong pihak lain. Jadi ketika kita membangun suatu usaha, jadi jangan merasa saya udah dengan usaha, saya nggak dipotong atau nggak motong gitu ya, tapi harus kewajiban. Contohnya PPh 23 itu kayak tadi pagi ya, saya baru aja ketemu dengan salah satu air pajak, itu hanya karena satu perusahaan ini selama ini menggunakan Gojek online atau menggunakan Grab, GoFood gitu ya, itu ternyata potensi yang dipotong oleh GoFood sudah melaporkan semuanya sehingga ketahuan. Dan itu punya kewajiban sebagai badan usaha untuk memungut si GoFood ini ya, si Gojek online ini. Sehingga ketika kita ternyata nggak melaporkan, nggak mungut PPh 23, itu yang salah bukan GoFood-nya, yang salah PT-nya ini. Itu namanya withholding, memungut orang lain. Jadi Bapak Ibu, 3 sistem ini nggak bisa saling, kita karena kondisi kita nggak sadari. Nah, sadar nggak sadar, kita harus lakukan yang namanya ketika badan usaha itu memungut yang lain ya. Dan tentunya mengapa hari ini kita bicara, bukan hanya karena cinta kita tanah air atau bangga, setidaknya hasil akhir daripada pembicaraan hari ini adalah bagaimana kita memiliki peace of mind ya, tidur dengan nyenyak, nggak diganggu-ganggu, nggak dapat surat cinta, kadang deg-degan ya, suratnya itu nggak ngerti bahasanya apa, ini bahas tentang apa. Saya dapat di forwardin hanya karena kan sekarang Dirjen Pajak bisa dari pihak KPP kan bisa memberikan surat SP2DK nggak hanya melalui email atau surat, tapi sekarang lewat WA pun sudah jalan ya. Jadi otomatis WA-nya hanya reminder untuk mengingatkan untuk verifikasi NIK aja sudah kebingungan orang-orang karena nggak ngerti bahasanya. Jadi Bapak Ibu daripada dapat surat-surat seperti itu nggak nyaman, silakan Bapak Ibu dengan memahami hari ini bisa kita perbaiki ya. Nah, pastinya kita semua punya kewajiban untuk melapor, namanya self-assessment tadi. Melapor dengan benar, secara lengkap dan jelas dari penghasilan yang kita laporkan ya, atau yang kita peroleh dengan menggunakan bahasa Latin atau bahasa Indonesia yang baik yang sudah dikukuhkan dengan form-form yang sudah ditentukan juga oleh DJP. Itu ya, jadi tujuannya adalah itu. Nah, saya langsung pada inti pembahasan pada malam hari ini ya. Lanjut ya. Masih bisa oke? Nah, 5 langkah bagaimana kita memahami tentang perpajakan. Saya usahakan dengan bahasa awam ini untuk membuat Bapak Ibu semua memahami lebih cepat.
bagaimana perpajakan itu menjadi wajib pajak patuh. Oh, ada yang nanya ya? Oke, saya coba buka dulu pertanyaannya. Ini karena anak saya mengingatkan saya ada yang tanya. Oh, artinya final tidak final. Nah, nanti saya sedang bahas nih sebentar lagi tentang final dan tidak final. Ada lagi nggak yang mungkin yang ditanyakan selain di sini? Bu Juneta. Oke, nanti kita ngobrol ya Bu Juneta. Apa lagi nih ya? Udah ya. Yang hanya nanyain cuman masalah tadi ya, apa itu arti tidak final. Nah, nanti saya lanjutkan ya, supaya bisa memahami mind map-nya dulu ya. Map-nya dulu ya, supaya kita lebih gampang. Pertama, map-nya hanya 5 langkah aja nih. Kita harus paham apa itu subjek, apa itu objek. Kemudian kita belajar tentang menghitung, membayar, dan melaporkannya karena berdasarkan pasal-pasal. Bapak Ibu, pada malam hari ini saya tidak menjelaskan bagaimana teknik melaporkannya. Karena teknik melaporkan Bapak Ibu bisa banyak lihat di YouTube. Tapi pembahasan saya nggak ada di YouTube hari ini ya, karena ini lebih ke pengalaman-pengalaman yang saya dapat ketika saya menghadapi klien-klien saya itu, sehingga saya coba tuangkan dalam bentuk materi hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah mekanismenya, dan yang terakhir adalah memahami peraturan, dan akhirnya kita menjadi wajib pajak patuh. Dan hadiah yang terakhir adalah kita memahami tentang tax planning. Jadi kalau kita nggak, kalau saya langsung bahas tax planning, saya khawatir Bapak Ibu nggak ngerti tuh bahasa-bahasa jargonnya itu ya, apa itu final, tidak final. Nah, saya usahakan dengan hari ini memberikan, kita akan lebih mendalam tentang objek pajaknya. Ya, saya langsung di langkah pertama ya. Pertama itu adalah klasifikasi pajak, ada sifatnya langsung, tidak langsung. Saya nggak perlu jelaskan, yang pasti tentang menurut sifatnya ada pajak yang bersifat subjek atau bersifat objek. Jadi ini yang akan saya perjelas. Kemudian saya perjelas lagi, yang pemungutnya ada yang pajak kantor pusat, yaitu negara, langsung ke kas negara, ada yang pajak ke kas daerah. Nah, tadi pemungutnya kalau pusat oleh pemerintah pusat yang disebut dengan biasanya di bawah naungan Dirjen Pajak. Kalau pajak daerah biasanya di bawah naungannya pemerintah daerah, Pemda ya. Jadi itu masuk kantongnya ke kas Pemda. Nah, saya nggak akan bahas mengenai pajak Pemda ataupun pajak daerah. Saya memusatkan pada pajak pusat yang biasanya kita berhubungan dengan kantor pelayanan pajak atau DJP. Dan tentunya karena masuk ke DJP itu kantongnya masuk ke kas negara. Jadi kalau kita pun juga milih waktu bayar e-billing di misalnya bayar lewat online ya, lewat klik pajak BCA misalnya, itu pasti pilihnya ke kas negara. Nah, itu sih yang sekilas tentang klasifikasi. Nah, subjek pajak itu sekali lagi ada 2 jenis, ada orang pribadi, ada badan usaha. Orang pribadi ada yang wajib pajak kumpulan, tadi itu kepala keluarga ya, karena dia si istrinya nggak punya NPWP dan dia tidak bisa harta. Kemudian si apa namanya anaknya belum cukup umur tapi sudah punya penghasilan, itu wajib menjadi dilaporkan dalam satu SPT wajib pajak induk atau kepala keluarga. Beda lagi ketika sang istri punya juga sendiri. Kenapa? Karena dia memilih terpisah, memilih masing-masing menggunakan NPWP, boleh. Kemudian juga bisa karena memang dia hidup terpisah atau sudah mengalami cerai lah bahasanya ya. Jadi itu bisa harus NPWP masing-masing. Atau memang sudah punya prenup, perjanjian pisah harta pada waktu pernikahan. Itu wajib tidak bisa menggunakan PWP bersama. Karena apa? Karena nanti penghitungannya itu berhubungan dengan harta waktu terjadi proses masalah ya di hukum ya di prenupnya. Kemudian jadi tadi itu untuk objek pajak tadi bisa orang pribadi, bisa model keluarga. Kalau badan usaha bisa merupakan perusahaan, bisa merupakan bentuk kemitraan, bisa merupakan bentuk badan lainnya termasuk yang milik negara yang disebut dengan bendaharawan. Nah, objek pajak tadi subjeknya ya yang membayar, yang melaporkan dan segala macam, tapi objeknya itu apa? Objeknya hanya atas penghasilan. Sebenarnya bukan atas kekayaan, bukan atas hartanya. Tapi kenapa kok saya dianggap harta tidak terungkap kena denda pajak? Karena dianggap punya potensi penghasilan yang tidak diungkap. Karena kan nggak mungkin orang tiba-tiba
punya harta, walaupun mungkin bisa aja terjadi warisan, terjadi hibah ya. Tapi harta dan warisan seperti apa itu harus dilaporkan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Gara-gara kita punya warisan yang lupa kita laporkan, itu kan menjadi potensi penghasilan seolah-olah. Nah, kalau kita sudah lapor, itu bukan objek pajak, itu akan menjadi pelaporan yang rapi dari hasil penghasilan yang diperoleh ataupun penghasilan yang diterima. Yang diterima udah masuk rekening kita, yang diperoleh belum masuk rekening kita. Jadi itu sudah merupakan kemampuan ekonomi sehingga kita bisa mengkonsumsinya dan membeli kekayaan, membeli harta-harta yang lain. Jadi tentunya konsepnya adalah objek pajak itu terhadap penghasilan kita dalam bentuk apapun, atas nama siapapun, yang penting adalah milik kita ya. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kita memahami bagaimana cara menghitung dan membayarnya termasuk melaporkannya. Nah, mekanismenya seorang wajib pajak tadi kan wajib pajak atau subjek pajaknya adalah dua orang. Ada dua jenis, yaitu orang pribadi dan badan. Maka disebut dengan WPOP, wajib pajak orang pribadi, atau WP badan, wajib pajak badan. Nah, untuk orang pribadi bisa bersifat karyawan, ada yang bersifat pengusaha atau pekerjaan bebas. Jadi dua jenis. Maka ketika kita memilih formnya pun ada memilih sebagai karyawan atau sebagai pekerjaan bebas. Bagi yang kita UMKM, pekerjaannya selain gaji, punya usaha lain, melaporkan silakan pilihnya adalah pekerjaan bebas. Nah, sebagai karyawan sih mudah ya, hanya penghasilan dari gaji aja. Kemudian kita menghitung biasanya kalau satu pemberi kerja itu sudah nggak perlu bayar pajak lagi, udah final. Kecuali Anda sebagai karyawan digaji tapi nggak dapat putih potong. Nah, Anda boleh protes tuh ya kepada perusahaannya. Kok perusahaan nggak melaporkan gaji Anda? Karena itu jadi masalah buat Anda sendiri. Nah, ketika kita sudah dilaporkan ya untuk sebagai karyawan dari gajinya, kemudian ditambah penghasilan lain yang non final, artinya non final itu digabungkan dengan penghasilan yang sudah ada dikurangi PTKP. Kalau ternyata dia gajinya cuma gaji aja, biasanya sudah nihil, sudah nggak perlu membayar lagi, artinya sudah selesai ya. Maka kadang-kadang kalau karyawan satu pemberi kerja disebut final. Kenapa final? Nggak perlu ngitung-ngitung lagi, harusnya sudah selesai dibayar, sudah hitungannya dari form 1721 sebagai putih potong gaji dari perusahaan sudah diberikan kepada Anda, sudah selesai. Maka disebut final itu seperti itu. Kalau non final artinya digabungkan lagi, dihitung ulang, dikurangi PTKP ternyata ada kurang bayar. Jadi itu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau pekerjaan bebas itu dibagi dua lagi, ada omsetnya yang kurang dari 4,8 M setahun ya, atau sebulannya 400 juta rata-rata ya. Kemudian atau omsetnya yang lebih dari 400 juta rata-rata dan 4,8 M setahun, maka syaratnya kalau sudah 4,8 M itu harus pembukuan, nggak bisa menggunakan cara lain. Kalau omsetnya yang kecil, di sini dibuka kesempatan buat teman-teman atau Bapak Ibu melakukan penghitungan dengan cara perkiraan atau norma perhitungan atau bahasa yang di dalam form pajak itu disebut pencatatan namanya ya. Jadi kalau kita dengan pencatatan ditambah penghasilan yang lain itu akan menjadi penggabungan penghasilan terus dikurangi PTKP, maka ada tarif pajak yang disebut dengan pasal 17 yang mana di orang pribadi itu kenanya adalah kena yang progresif ya bahasanya ya, nanti 60 juta pertama kena berapa nanti saya akan tunjukkan. Kemudian pembukuan juga sama, ada dipotong PTKP kemudian baru kena tarif. Beda dengan badan usaha itu tidak ada PTKP. Jadi tidak dikurangi PTKP. Hanya harus menggunakan badan usaha itu harus menggunakan pembukuan sekalipun dia usahanya di bawah 4,8 M. Nah, itu resikonya ketika sebuah badan usaha harus membuat pembukuan meskipun dia bisa menggunakan omset yang kurang dari 4,8 M mungkin dengan pencatatan yang sederhana, tapi tetap harus ada pembukuan karena ada batas waktunya. Pencatatan hanya berapa tahun. Kalau PT itu 3 tahun, kalau misalnya CV hanya 4 tahun. Setelah itu harus menggunakan penghitungan secara rugi laba ya, pembukuan itu harus dibuat. Nah itu, dan menggunakan tarif PPh badan. Itu sederhana seperti itu, simpelnya ya. Jadi bedanya hanya dikurangi PTKP kalau antara orang pribadi dan bukan PT. Nah, ini tadi ya progresif kalau untuk orang pribadi antara 5% sampai 35%, tapi kalau badan bagi yang UMKM itu dapat diskon 50% ya kalau yang penghasilannya di bawah 4,8 M, tapi kalau misalnya ternyata dia
lebih dari itu ada penghitungan secara prorata terhadap 4,8 M dari labanya, atau kalau sudah di atas 50 M ada tarif tunggal yaitu 22%. Itu ya untuk menghitung hanya tarifnya seperti itu. Nah, tadi sekali lagi saya ingatkan kembali kepada objek pajak, yaitu atas penghasilan dari usaha, dari pekerjaan, dari pengembangan modal uang kita ya, harta-harta yang kita miliki di tabungan dikembang-kembangkan, itu namanya dari modal. Atau penghasilan lain-lain yang misalnya tiba-tiba dikasih sesuatu atau penghasilan yang istilahnya kalau saya sebut dengan namanya passive income, bisa aja dari nyewain, dari royalti, itu adalah penghasilan lain-lain. Itu disebut dengan objek pajak. Nah, jadi objek pajak itu sendiri dipecah menjadi dua. Ada yang kena objek pajak, yang benar-benar kena pajak, yaitu dipilihnya ada pajaknya kenanya final dan kenanya tidak final. Nah, yang satu lagi yang memang bebas pajak atau non objek pajak. Itu dasarnya adalah pasal 43. Kalau ini ayat 1 adalah yang non final, yang biasanya ketika non final akan dihitung menjadi tarif progresif khususnya buat wajib pajak orang pribadi. Kemudian pajaknya juga yang final itu apa? Nanti saya akan perjelas ya. Nah, yang pasti saya fokus pada hari ini kepada yang non final dulu, yang biasanya yang tidak final, yang biasanya jadi kena progresif. Ini yang konsen saya bagaimana kita memahami tax planning nantinya. Jadi yang kena pajak sekali lagi dari penghasilannya total neto itu dikurangi PTKP menjadi penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itu sendiri pastikan ada putih-putih potong yang kadang-kadang diminta ya. Berikan NPWP, kalau enggak Anda akan kena ekstra lebih mahal 20%. Jadi sekarang ini kan memang dulu nih ya tarifnya sampai dengan 50 juta pertama. Nah, untuk menghindari kena pajak lebih tinggi silakan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan NPWP, berikan. Jangan takut ya selama Anda melaporkan dengan benar. Nah, satu lagi negara memberikan penghasilan tidak kena pajak dikurangi tadi ya. PTKP-nya itu standarnya adalah 54 saat ini. Jadi per keluarga 54. Setahunnya ya 54. Ketika dia menikah, dia ditambahin pas tengah. Ketika dia punya tanggungan, entah keluarga, entah anak-anak, itu ada tambahan pas tengah per satu orang yang ditanggung. Jadi cara menghitungnya adalah ketika dia masih belum menikah 54, ketika dia sudah menikah 54 tambah 4 setengah. Ketika dia ternyata punya anak lagi 54 tambah 4 setengah tambah 4 setengah. Ketika anaknya 2 ini dikali 2, ketiga 3 dikali 3. Tanggungannya juga bisa kalau misalnya punya orang tua juga boleh menjadi tanggungan kalau memang biaya hidupnya dari kita. Nah ini contohnya ya, PTKP yang belum menikah bisa aja dia punya tanggungan. Mungkin tanggungannya adalah adiknya, orang tuanya, silakan dimaksimalkan. Demikian juga kalau menikah, kanal dan segala itu ditambahnya kan pas tengah gitu ya. Nah, ini ada satu hal yang paling penting ketika suami istri bekerja dan penghasilannya digabungkan, itu menjadi PTKP-nya digabungkan juga. Jadi si istri itu sebagai wanita itu hanya boleh punya status TK0 doang. Jadi yang boleh punya K0 sama K3 hanya pria. Jadi ketika dia digabungkan seorang istri yang belum punya anak, punya penghasilan, si suami 58,5, si istri 54, 58,5 tambah 54 sama dengan 112. Cara menghafalnya seperti itu. Jadi maksimalkan dengan PTKP seperti ini ya. Nah, kemudian tarif pajak juga sudah ada kalau saya bilang menurun ya, yaitu dari 50 sampai 55% jadi sampai dengan 60 menjadi 5%. Sisanya masih sama, ada tambahan satu bracket lagi yaitu di 5 atas 5M kena ke 35%. Dan ini cara penghitungannya, misalnya dia punya penghasilan, saya langsung contoh satu ini aja ya, penghasilannya adalah penghasilannya per bulan 15 tahun 180. Nah, 180 dipotong PTKP 54 kalau dia TK0. Kemudian dia penghasilan PKP harus 26, atas 26-nya ini dipecah menjadi 60 juta pertama kena 50%, 5% sorry, kemudian 60 sisanya harus 26 dikurangi 60, 66 baru kena bracket yang 15% seperti yang di sini ya, bracket yang kedua. 60 sampai dengan 250. Itu masih di bracket 15%. Demikian seterusnya ketika udah melewati 250 dan seterusnya. Itu cara menghitungnya seperti itu. Ini bisa teknisnya teman-teman bisa belajar. Jadi saya nggak menjelaskan secara detail. Nah, kita lihat ya cara menghitungan PKP itu adalah penghasilan yang
dari total itu dikurangi PTKB sama dengan PKP. Nah, di sini ada unsur kegiatan pekerjaan bebas dari dia sebagai karyawan. Ketika dia punya penghasilan yang selain pekerjaan di karyawan, maka dia akan menghitung seluruh jenis penghasilan apapun. Pekerjaan bebas, karyawan, dalam negeri lainnya itu penghasilan lain-lain, mungkin dari menjual mobil untung gitu ya. Kemudian atau dari sewa yang nggak bayar PPh final sehingga harus dilaporkan di sini. Penghasilan luar negeri termasuk dan digabungkan baru dipotong terhadap misalnya bisa pakai zakat keagamaan itu harus ada daftarnya ya. Kemudian yang lainnya PTKP sehingga menjadi penghasilan yang bersihnya PKP itu yang akan kena pajak. Jadi cara hitungnya adalah dari PKP itu yang kena tarif pasal 17 yang tadi ya, yang namanya tarif pasal 17 yang progresif 60 juta 5% dan segala macam itu untuk orang pribadi ya. Nah ini seperti ini contohnya ya. Saya langsung skip karena sudah dibahas tadi. Nah cara bayar dan lapor yang pasti cara bayarnya teman-teman bisa buka di DJP online. Di situ bisa menggunakan bank online dan ATM. Banyak cara, ini bisa dibuka di Google ya. Dan kode bayar, pastikan kode bayar yang benar. Menghindari repot-repot kita pindah buku ya. Gara-gara itu kita nggak bisa lapor nih. Gara-gara kode akun dan KJS-nya beda. Salah gitu ya maksudnya ya. Dan cara lapornya bisa menggunakan form e-filing atau e-form. Nah hari ini sudah dapat di kabar bahwa badan pun semua sudah menggunakan e-form. Bagi orang pribadi juga saya sarankan menggunakan e-form karena apa? Karena nanti buat laporan ke depannya itu runut ya. Nanti harta yang lalu akan kelihatan di e-form. Misalnya kita lapor tahun lalu pakai e-form. Maka tahun ini begitu kita download e-formnya itu harta yang lalu sudah kebawa. Jadi kita nggak repot-repot mendetail lagi ya. Datanya menulis ulang gitu. Jadi akan lebih mudah. Dan sebelumnya harus menggunakan mengajukan diri membuat EVIN. Nah, ini KJS dan kode akunnya ya. Saya hanya sekilas aja, teman-teman bisa cari di Google. Langkah ketiga adalah kita memahami tentang bagaimana cara bisa dipotong oleh pihak lain ya. Nah, untuk langkah ketiga, saya masih menjelaskan bahwa kita punya kewajiban namanya self assessment, artinya kita menghitung sendiri, melapor sendiri, membayar sendiri. Jadi ketika seorang punya NPWP bisa juga dikukuhkan ketika dia menjalankan PPN. Tadi ada yang tanya PKP itu apa sih? PPKP itu adalah pengusaha kena pajak. Artinya dia karena penghasilan lebih dari 4,8 M sehingga dia dikukuhkan untuk menyelenggarakan PPN. Untuk setiap kali penghasilan menambahkan PPN 11% saat ini ya. Jadi itu harus di PKP. Harus mengajukan diri untuk di PKP. Nah, terus kemudian menghitung sendiri, terus menyetor sendiri, dan kemudian melapor sendiri. Itu yang disebut dengan self assessment. Jadi, tapi dalam hal ini pun otoritas dari Dirjen Pajak untuk memeriksa atau mengungkapkan apa yang sudah dilaporkan itu sudah benar apa enggak. Itu ada kewenangan. Jangan berarti bilang, saya sudah lapor, saya sudah bayar, saya sudah apa. Tapi kalau kita hanya karena salah pun juga ada kewenangan dari otoritas dari Dirjen Pajak untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan kita ya. Jadi sudah menghitung dari tadi itu ya ada tarifnya, kemudian ada pajak terutang dihitung. Nah ini yang penting nih, memahami ada kredit pajak, pengurang pajak. Nah itu nanti kita akan belajar lebih dalam apa aja dan menjadi penghasilan pajak terutang dikurangi kredit pajak yang sudah kita bayar atau dipotong pihak lain, maka bisa jadi kurang bayar atau lebih bayar. Kalau lebih besar berarti kan lebih bayar. Atas kredit pajak yang lebih besar maka akan lebih bayar. Nah, untuk menghindari seperti ini, sebaiknya teman-teman usahakan membuat penghasilan lain-lain, terutama mungkin contohnya agen asuransi yang biasanya sudah dipotong, tapi potongnya itu lupa dipotong PTKP oleh perusahaannya, sehingga pasti ada potensi lebih bayar. Nah, baiknya Anda untuk menyiasati, tambahkan penghasilan lain-lain supaya menjadi nihil. Dan kita kemudian bayar dan kita laporkan dalam bentuk SPT. Itu sih mekanismenya ya. Dan ada yang namanya pasal-pasal yang mungkin saya sedikit jelaskan, ada pasal 25 itu adalah angsuran pajak yang kita pajak, kita angsur, kita bayar di depan ya. Buat misalnya sekarang kita angsur bulan Maret misalnya, Maret itu untuk 2023 kita bukan pakai untuk yang kita lapor di 2002 nanti, tapi kita akan potong buat nanti 2023 itu namanya angsuran di depan ya, bayar pajak di depan. Nah, nanti baru akhir tahun kita hitung berapa. Nah, itu nanti menjadi potensi kurang bayar sedikit karena kita sudah cicil dari PP25. Nah, sedangkan ada pasal yang lain, pasal PPh, pasal 4T2, ada putih potong yang lain yang namanya
PPh 21, 23, kalau warga negara asing baru ada 26 ya. Nah, untuk pasal 4-2 itu biasanya disebut dengan pajak final. Jadi bahasa lainnya dari pajak final itu pasal 4 ayat 2 karena memang ada di Undang-Undang KUP di pasal 4 ayat 2 gitu. Maka disebut dengan pasal 42 ya. Itu pajak final atas apa? Atas bunga, atas menjual saham, menjual properti, dividen, UMKM, derivatif, logam mulia dan segala macam tuh ada potensi namanya pajaknya final. Itu ya setidaknya sedikit banyak bahasa-bahasa yang tadi jadi agak sedikit dipahami. Nah, PPh 21 itu sifatnya tidak final ya. Kenapa tidak final? Harus dihitungkan, digabungkan dengan penghasilan lain. Kecuali memang satu-satunya hanya atas 1721A1 aja. Nah, PPh 26 juga sama karena seperti dengan hanya bedanya dia WNA. Kalau PPh 23 atau 22 itu juga tidak final karena ada putih potong yang menyebabkan ada penghasilan sehingga kita akhirnya harus menggabungkan dengan penghasilan kita yang lain dan itu menjadi kurang bayar. Kalau tidak final itu pasti punya potensi untuk kurang bayar, dihitungkan digabungkan. Kalau final berarti sudah selesai. Contohnya kita punya uang bunga deposito. Ternyata kita didapat dipotong atas bunga deposito kita sebesar 20%. Nah, 20% itu sudah dibayarin oleh bank nih. Itu sudah final. Jadi penghasilan berapapun yang kita dapat dari bunga nggak perlu lagi bayar pajak karena sudah final. Itulah bahasa final ya. Tadi BPh 25 itu adalah angsuran. Kemudian ini ya, putih potong yang harus kita laporkan di bagian C kalau di 1770 ya. Di Rumawi 1 bagian C itu ada yang kita harus laporkan semua penghasilan kita dapat dari MLM, dari rumah sakit kalau sebagai dokter. Kemudian kalau misalnya dapat putih potongan PPh 22 dari membeli logam mulia itu juga bisa dipotong di sini ya. Nah, selanjutnya adalah kita memahami tentang peraturan dan mekanisme. Tadi sekali lagi ada kita fokus pada namanya penghasilan kita nih, yang gara-gara penghasilan ini menyebabkan kena pajak. Tadi ada objek pajak, ada bukan objek pajak. Tadi sudah kita pelajari tentang non-final, kemudian kita akan memahami tentang final, dan yang lain adalah yang bukan objek pajak. Saya akan lebih mendetil tentang non-final dulu, yaitu di pasal 4 ayat 1, yang mana situ menjelaskan semuanya ini undang-undangnya ya. Kalau dicari itu pasal 4 ayat 1. Kalau saya rangkum itu seperti ini. Jadi penghasilan sebagai karyawan biasanya dipungut PPh 21. Demikian juga kalau kita dapat hadiah, dapat apapun dari perusahaan, dapat komisi tambahan, itu bisa dipotong di PPh 21. Dapat putih potong namanya 1721A1, bisa juga Arumawi 6 ya. Kalau misalnya itu yang sebagai pekerjaan kita aktif income. Kalau seorang itu punya usaha, maka kita membuat pembukuan ada laba usaha. Bahkan ada potensi penghasilan yang lain dari keuntungan menjual harta, dari keuntungan yang lain itu semuanya ketika kita laporkan itu dihitung di pasal 17. Kemudian juga ada berbagai macam pembayaran pajak yang dibebankan kembali sebagai biaya. Nah, itu juga bisa penerimaan kembali dari pajak yang dibiayakan sehingga kita dianggap sebagai penghasilan itu juga pokoknya berbagai macam itu hanya bahasa accounting ya. Bunga yang nggak lapor di pasal final ya, di pajak final itu sehingga menjadi apa dianggap potensi penghasilan yang digabungkan tidak final. Dividen yang tidak sebagai apa namanya nggak punya usaha saham ya. Nah, itu juga bisa. Royalti juga sama, keuntungan dari nanti ada tipsnya buat teman-teman Bapak Ibu untuk tahu bagaimana kita melaporkan ini. Nah, salah satu yang perlu digarisbawahi keuntungan dari selisih kurs mata uang asing. Nah, itu sekali lagi ketika kita melaporkan gede-gede gitu di harta tahun lalu kita punya uang 100.000 US. Waktu itu belinya masih mungkin US-nya masih 10.000. Tiba-tiba sekarang naik 15.000. Nah, itu kenaikan 5.000-nya itu potensi kena pasal 17 menjadi penghasilan lain-lain. Termasuk juga keuntungan dari logam mulia, termasuk juga keuntungan dari memiliki harta yang lain gitu ya. Itu nanti saya akan bahas lebih detail. Nah, penghasilan lain juga ada seperti bunga. Kalau kita bunga-bungain, misalnya minjemin orang dapat bunga, kan itu kan nggak dipotong pajak ya. Nah, itu menjadi potensi kena pajak pasal 17. Apalagi kalau misalnya perusahaan pinjam uang ke kita, kemudian dia bayar bunga kepada kita, kita punya dipungut untuk pasal 23 ini dengan tarif 15%. Kemudian ditambah lagi ada jasa-jasa lain kalau orang itu memungut kita, memotong kita biasanya ya, itu berbagai macam jasa ini ada di PMK 141 ya, ada macam-macam nih, sampai ada
62 macam, ini bisa dicari di apa aja usahanya, itu harus ada bukti potong PPh 23 sebesar 2%. Kita biasanya dipungut tuh. Ya, kita dipungut oleh pihak lain dan bukti potong PPh 23 itulah yang kita pakai. Demikian juga kalau badan usaha menggunakan jasa-jasa orang lain seperti ini, kita wajib memungut ya, sebaliknya ya. Nah, ini bukti potong PPh 23 saya biasanya seperti ini yang harus Anda kumpulkan di akhir tahun, baru kita hitung bersama berapa yang sudah dilaporkan. Di sini ada kelihatan nih potensi penghasilannya ya, kena 15% sehingga pajaknya sebesar ini. Nah, pajak 3 juta ini yang sudah di bukti potong ada, ini menjadi kredit pajak nantinya, pengurang pajak yang sudah kita hitung penghasilannya sehingga kredit pajak. Jadi ini teman-teman usahakan dikumpulkan. Nah, ini contoh penghasilan yang juga di pasal 17, jadi menambah ketika seseorang itu punya usahanya, dia enggak punya usaha pekerjaan bebas, bukan final, bukan UMKM, contohnya dokter, kemudian itu harus menggunakan norma perhitungan seperti ini. Jadi itu ada di form 1770 Rumawi 2 ya, di bagian D, di situ ada yang namanya penghasilan neto dalam negeri yang tapi tidak final. Ya, jadi tidak termasuk penghasilan yang bersifat final. Jadi di luar yang final-final tadi, misalnya dia itu, sorry, ini penghasilan lain-lain ya, ini penghasilan lain-lain. Nah, untuk yang norma, ya ini selain UMKM, selain norma ya. Jadi contohnya tadi penghasilan bunga, royalti, sewa yang kita nggak laporkan di final, maka ini menjadi potensi penghasilan lain-lain. Artinya akan menambahkan penghasilan kita yang usai kita dapat gaji, itu akan menjadi pasal 17, kita gabungkan. Nah, satu lagi penghasilan yang sifatnya normal, yang tadi saya bilang. Kalau yang ini bukannya dokter, bukan apa ya, saya koreksi. Sekali lagi untuk penghasilan lain-lain yang di luar final, di luar terhadap norma. Nah, norma itu adalah orang yang menggunakan pekerjaannya sebagai jasa, sudah ditetapkan oleh negara, belum lama ya, itu tahun berapa ya kemarin itu menggunakan norma, yaitu sebesar 50%. Artinya dapat diskon 50% itu sebenarnya kalau bahasanya. Contohnya dokter, agen, MLM, jasa marketing ya, itu bisa menggunakan diskon 50% yang disebut dengan norma. Jadi kita harus melaporkannya nanti di bagian 1770 Romawi 2 dan pada saat di bagian formulir depan itu ada pilihan pembukuan atau pencatatan. Silakan pilih pencatatan. Kalau di e-form ini ketika kita pilih pencatatan, maka ini akan bisa ada pilihan kita isi di bagian normanya, yaitu pekerjaan bebas yang bukan UMKM, di luar UMKM. Misalnya dia sebagai seorang dokter menggunakan di sini. Sebagai jasa konsultan seperti saya, itu di posisi sini norma ya. Karena saya tidak melakukan pembukuan, maka saya hitung berapa total penghasilan saya setahun, saya kali 50%, dan itu penghasilan saya berapa, itu saya laporkan menjadi penghasilan yang akan masuk di dalam penghitungan yang tadi ya, pada waktu dihitung berapa penghasilan gaji, berapa pekerjaan bebas. Nah, ini masuk di situ tuh, di 1770 Romawi 1 bagian depan ya. Nah, ini. Jadi kalau Anda bisa juga dagang yang malas pakai pembukuan, boleh pakai norma. Tapi nanti di dalam undang-undang bisa milih normanya berapa. Seorang guru juga boleh menggunakan guru les ya. Dia nggak punya pembukuan tapi penghasilannya dinormakan boleh. Ada yang guru tuh 20%, tergantung kota, tergantung jenis usaha kerjaan bebasnya apa. Industri juga boleh pakai norma. Jasa juga boleh dan berbagai macam usaha lainnya yang di luar ini semua juga boleh. Jadi itu boleh menggunakan pekerjaan norma. Pakai ngitungnya simple ya istilahnya nggak pakai pembukuan. Kalau orang pribadi, biasanya kalau dokter, tadi itu tarif pasal 17-nya kan ada progresifnya, dikali 50% yang saya bilang diskon tadi, misalnya dokter itu dapat jasa dari satu rumah sakit, selama 1 bulan ini total penghasilan dia adalah misalnya 50 juta, maka didiskon 50 juta itu didiskon 50% sehingga 25 juta. 50 juta dikali 5% 25 juta, baru dikalikan tarif pasal 17. Jadi seperti itu. Di sini kan juga ada yang dokter tadi yang nanya ke saya ya. Itu Anda akan mendapatkan bukti potong 1721 Romawi 6. Bukti potongnya itu seperti ini untuk yang ini. Bukti potong seperti ini ya. Jadi 1721 Romawi 6, demikian juga agen asuransi, demikian juga apa namanya MLM ya. Anda akan mendapatkan bukti potong seperti itu atau pekerjaan sebagai tidak tetap ya dari sebuah perusahaan, misalnya jasanya ternyata dia adalah jasa
yang menggunakan norma seperti ini ya. Nah, untuk orang yang tidak melakukan norma, maka dia harus melakukan pembukuan. Ketika dia pilihnya pembukuan, maka bagian 1770 Romawi 1 itu ada yang mengisi seperti ini. Jadi di sini dilampirkan nanti adalah laporan rugi laba. Jadi seperti laporan rugi laba ya, ada total penghasilan kotornya berapa, dikurang harga pokok, sehingga menjadi laba kotor, dikurangi biaya, penghasilan neto, kemudian ada koreksi fiskal, sehingga koreksi positif, koreksi negatif, baru menjadi penghasilan neto yang akan digabungkan dengan penghasilan gaji, penghasilan norma. Nggak boleh norma ya, kalau udah pembukuan aja, kalau norma, norma aja. Jadi salah satu. Tapi boleh dia punya penghasilan lain-lain, boleh dia punya penghasilan final lainnya ya, itu boleh. Nanti baru digabungkan. Kalau final nggak perlu digabungkan. Kemudian yang digabung hanya penghasilan lain-lain, penghasilan dari pembukuan dan penghasilan dari gaji digabungkan dari satu di bagian halaman depan. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau final itu apa aja? Kenapa disebut final? Saya tekankan kenapa final? Karena penghasilannya nggak perlu digabungkan. Tarifnya khusus ya. Kemudian ada yang 0,5, ada yang 2%, ada yang 1,5. Kalau konstruksi menjalankan usaha konstruksi itu ada tarif sendiri ya. Terhutangnya hanya pada saat terjadi transaksi atau dipungut oleh pihak lain. Dan pajak penghasilan ini tidak bisa dikreditkan, jadi nggak bisa diakumulasikan penghasilan yang lain, terus ada bukti potong ini digabungkan nggak bisa, karena nggak perlu, sifatnya final. Dan tidak bisa mengurangi biaya, jadi biaya apapun tutup mata Dirjen Pajak ya, penghasilan biaya kamu untung mau rugi, tetap harus bayar penghasilan final. Contohnya UMKM yang 0,5, usahanya mau rugi kayak apa, atas omsetnya, atas uang yang udah masuk ke rekening dianggap omset, itu adalah penghasilan yang harus kita bayar dikali 0,5. Itu seperti itu ya kalau UMKM ya. Nah, ini contoh-contoh final yang lain ya deposito. Yang ini kan lebih ke pengembangan dari modal kita ya, dari uang kita, termasuk juga menjual tanah dan bangunan. Nah, salah satunya yang bukan pasif income yaitu yang jasa konstruksi dan UMKM. Yang sisanya yang berupa pasif income itu biasanya rata-rata final. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan modal usahanya, pengembangannya di sini. Nanti saya jelaskan itu di tax planning. Nah, satu lagi yang biasanya kenapa kita memilih si istri itu penghasilannya baiknya sebagai karyawan satu pemberi kerja. Jadi jangan sampai si istri juga punya pekerjaan UMKM. Kalau UMKM masih final masih nggak apa-apa, tapi istri punya pekerjaan ya karyawan, ya dokter, ya apa. Nah, itu sebaiknya satu jenis kalau pengen tax planning-nya jalan ya. Nah, itu di situ di laporan bagian B yang di Rumawi 3 ya, di Rumawi 3 di bagian A itu ada penghasilan yang sifatnya final. Nah, itu kan ada bunga deposito. Silakan dilaporkan di sini berapa bunga deposito yang didapat, di gross up ya, sehingga bisa minta rangkuman dari bank per Desember berapa total 1 tahun bunga deposito yang dipotong sama pajak, minta buku dipotongnya. Demikian juga obligasi, demikian juga di bursa efek ya. Bursa efek itu akan ketahuan ya dari permainan di saham itu akan ketahuan oleh negara karena semua sekuritas pasti sudah melaporkan penghasilan ketika Anda mencairkan ya atau menjual sahamnya itu ada potensi pajak 0,1 sehingga itu Anda harus lapor di sini ya. Demikian juga yang lainnya ya di sini ada banyak pilihan nanti saya akan lengkapi. Nah, ini contoh salah satu adalah ketika kita memilih pekerjaan sebagai jasa konstruksi ini punya tarif tersendiri. Ya, tarifnya itu ada 1,75 ketika dia sebagai perusahaan yang skala kecil, ketika skala besar 2,65, ketika dia menjalankan jenisnya seperti ini ya, itu kenanya 3,5. Kalau dia nggak punya sertifikasi sebagai seorang yang punya kompetensi sebagai jasa konstruksi ya, karena kan biasanya ada surat izin konstruksi ya, SIUJK. Nah, itu ketika kita punya izin seperti nggak punya izin, maka kenanya tarifnya lebih mahal, yaitu 4% ya. Demikian seterusnya. Nah, jadi maksimalkan Anda menggunakan jasa konstruksi kalau memang jasa konstruksi. Kemudian pasal 4 ayat 3, tadi yang sifatnya final, tadi tidak final, kemudian final. Yang ketiga adalah ketika kita punya penghasilan yang sifatnya
tidak kena objek pajak. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu, saya ajarkan untuk memaksimalkan di sini. Ketika kita misalnya menerima dari harta atau hibah, ya, warisan. Kemudian dari kita punya usaha CV, PT, labanya bikin aja gede. Setelah bayar di sana, ketika Anda menarik dari CV Anda, dari firma Anda, itu karena bukan usaha yang atas penyertaan modal atau penggantian saham, maka itu penarikannya disebut dengan privé, silakan dilaporkan di sini menjadi penghasilan Anda. Kemudian ketika kita juga penghasilan yang lain ya, yang ini saya nggak terlalu bahas. Kemudian ada juga pendapatan pembayaran dari perusahaan asuransi ke rekening kita, itu sudah bebas pajak ya. Jadi bukan objek pajak. Di situ juga dimaksimalkan. Kenapa? Saya juga hari ini menjalankan sebagai financial konsultan juga dalam sebuah perusahaan asuransi, karena saya memahami hal ini ya tentang pembayaran-pembayaran perusahaan asuransi itu kalau kita maksimalkan sangat untung ya. Karena pembayaran dari perusahaan asuransi baik kesehatan, kecelakaan, baik jiwa, maupun dari endowment atau beasiswa itu bebas pajak. Silakan dilaporkan di sini ketika Anda mendapatkan pembayaran dari perusahaan asuransi ke rekening Anda. Nah, ini bukan objek pajak, ini macam-macam ya. Ini salah satu pasal 4 ayat 3-nya. Nah, yang menjelaskan tentang asuransi di pasal 3E. Kemudian yang ada satu tambahan lagi, dividen. Nggak hanya dividen, terhadap penghasilan luar negeri, penghasilan juga dividen dari saham, dividen dari perusahaan-perusahaan yang kita punya usaha gitu ya, kita sebagai pemegang sahamnya kita punya dividen, baik dividen yang ada di saham luar negeri juga termasuk, itu bisa bebas pajak, tapi dengan syarat nanti harus dilaporkan di i-investasi. Saya nggak bahas hari ini ya, itu ada sesi khusus. Jadi kalau memanfaatkan ini ada sesi khusus untuk konsultasi sifatnya lebih ke one-on-one ya. Nah, ini salah satu pelaporannya di bagian B di Rumawi 3 juga ya, 17.7 Rumah 3 itu ada bagian yang tidak termasuk objek pajak. Silakan dilaporkan di sini. Kalau asuransi di sini ada nomor 4, silakan dimasukkan di sini. Nah, kemudian saya akan bahas tambahan lagi tentang UMKM. Tadi sudah final, tidak final, kemudian final, yang terakhir adalah bukan objek pajak. Nah, ini UMKM adalah bagian yang final. Dan bagaimana cara pencatatan penghasilan brutonya. Nah, penghasilan UMKM itu adalah peraturan yang baru ya, PP 23 nomor 2018, yang mana cara ngitungnya dari penghasilan total yang masuk ke rekening, itu dianggap penghasilan bruto, dikali normanya, dikurangi PTKP, dulu ya, ini dulu penghasilan bruto dikali norma yang tadi saya bilang, saya ajarin tuh ada yang norma 30%, ada yang 20%, itu macam-macam ya tergantung jenis usahanya. Nah, kemudian baru dikurangi PTKP, baru kena progresif. Ini dulu. Tapi sejak nanti akan berlaku seperti ini setelah 7 tahun, setelah 2018 yang sudah pernah menggunakan UMKM sejak 2018, itu setelah 7 tahun ke depan bisa menggunakan cara ini, menggunakan norma atau pembukuan. Jadi lanjutnya lagi adalah menggunakan pasal 46 yang terbaru ya. Dulu tarif 1%, ini ada turun harga menjadi 0,5, dapat potongan dari negara 0,5. Tapi saya lagi dari penghasilan bruto, nggak dilihat itu rusanya rugi, untung, total penghasilan yang masuk rekening, saya gampangnya ngomongin penghasilan rekening, karena kan ketika diperiksa, pajak itu cuma lihatnya rekening Anda itu, menjadi penghasilan Anda, dikali 0,5%. Kemudian, karena UMKM adalah tulang punggung, maka saat ini negara memang sangat mencanangkan ya. Nah, sekali lagi orang pribadi bisa menggunakan selama 7 tahun ke depan. Kalau memang baru pakai 2022, ya 7 tahun ke depan dari 2022. Kalau badan usaha, hanya bisa pakai 3 tahun. Dari sejak dia mulai berdiri, 3 tahun maksimum. Kalau CV, 4 tahun maksimum. Kemudian penghasilan dari usaha ini tidak melebihi 4,8 syaratnya, karena kalau udah lewat 4,8 bukan UMKM lagi. Ya. Kemudian kita juga total punya banyak gerai, banyak outlet ya, misalnya buka ada yang dibuka di Jakarta Barat, ada yang buka di Jakarta Utara, ada yang di Selatan, itu semua digabungkan menjadi totalnya nggak lebih dari 4,8, itu boleh UMKM. Tapi kalau sudah melebihi, ya itu tadi nanti ada strateginya supaya Anda bisa menggunakan UMKM tadi. Jadi untuk
disebut dengan menggunakan peredaran bruto tertentu untuk UMKM ini ya. Jadi kalau suami istri pun juga digabung ya, meskipun usaha si suami berapa, si istri berapa, ketika NPWP digabung atau nggak digabung menyelenggarakan masing-masing, itu totalnya nggak boleh lebih dari 4,8. Karena total lebih dari 4,8 berarti Anda bukan UMKM. Nah ini pekerjaan yang nggak boleh menggunakan UMKM atau bukan objek pajak ketika dia menggunakan jasa sebagai dokter, sebagai pengacara, akuntan, notaris itu tidak boleh menggunakan ini ya. Nah, bukan objek menggunakan UMKM ya. Penghasilan luar negeri juga nggak boleh, final juga, yang lain juga nggak boleh seperti jasa konstruksi, sewa rumah itu tidak boleh menggunakan UMKM. Nah, untuk itu caranya harus setor sendiri. Baik lagi kan self assessment-nya jalan ya. Dihitung sendiri, dibayar sendiri. Tapi bisa juga ketika kita ternyata usaha kita UMKM nih, tapi kita ada usaha jasa yang dipungut. Nanti ada caranya tuh ya. Nah, untuk peredaran brutonya kita lihat dari beberapa macam outlet tuh nggak boleh dari 4,8 M. Ketika lebih dari 4,8 M maka bukan UMKM lagi. Nah, ini PT boleh juga menggunakan 0,5 tapi syaratnya hanya maksimum sejak dari berdiri sampai 3 tahun ke depan. PT juga boleh menentukan diri sendiri, misalnya dia meminta langsung menggunakan UMKM, tapi tadi syaratnya hanya 3 tahun ya. Dan ada lagi juga ketika seseorang dipungut oleh pihak lain, itu kita bisa meminta dipungutnya tadi itu 0,5 karena usaha kita kecil ya. Jadi wajib pajak harus memiliki esket, jadi bisa mengunduh dari DJP online-nya, dari NPWP-nya buka bagian yang untuk mengambil surat keterangan ini ada ya, ada menunya. Nah, kemudian cara mengisinya di form 1770 itu pasti di bagiannya ini nih. Di finalnya yang penghasilan bruto tertentu ya, penghasilan lain yang dikenakan secara final. Di situ kita laporkan di situ berapa omsetnya dikali 0,5. Nah, ini kode akunnya dan KJS-nya. Kita nggak boleh salah ya supaya nggak repot PPK-nya. Ini adalah cara lapornya. Nah, sekali lagi omset kita saat ini ada kabar berita yang baik sekali buat kita, ada potongan hingga 500 juta dalam setahun itu nggak perlu bayar pajak malahan. Jadi UMKM ini dari pemerintah sangat diharapkan semua bisa menyelenggarakan punya usaha sendiri, didukung oleh pemerintah, yaitu ketika omsetnya nggak nyampe 500 juta dalam setahun. Anda nggak perlu membayar pajak. Atau misalnya kita punya lebih dari 500, misalnya 600, maka 500-nya itu free, nggak usah bayar. Yang bayar hanya atas 100-nya. Kemudian asalkan ada batasnya, tidak lebih dari 4,8 M. Kenapa? Karena lebih dari 4,8 M itu ada risiko di PKP. Yang tadi saya bilang, PKP itu apa? Dikukuhkan untuk menyelenggarakan PPN. Dan tentunya tidak harus membuat pembukuan, boleh menggunakan pencatatan. Dan ini hanya bisa dinikmati dari 2018 sejak pakai misalnya ya sampai 7 tahun maksimum 2024. Setelah itu harus menggunakan pembukuan atau norma. Kemudian ini kewajiban UMKM itu setelah dikurangi itu harus bayar final setiap bulannya ya, jangan sampai terlambat. Jadi bayarnya adalah misalnya Januari paling lambat ya 15 Februari, Februari paling lambat 15 Maret, demikian lah. Demikian juga terhadap baik yang disetor sendiri atau dipungut oleh pihak lain ya, kalau kita usahanya dengan hubungan dengan pihak lain. Kalau yang non UMKM biasanya dihitung dari rugi laba ya, ketika dia tidak menggunakan penghasilan bruto lainnya, maka menggunakan rugi laba. Nah, untuk yang pengusaha yang menggunakan PKP, maka ada perdagangan atau jasa yang menambahkan PPN-nya ya ketika atas penghasilan. Nah, untuk ketika orang sudah memilih untuk boleh menjalankan PPN sehingga dia mengajukan diri di PKP ya, itu biasanya baik barang kena pajak maupun jasa kena pajak atau keduanya usahanya bisa kadang-kadang barang dijual, ada jasa juga yang dikenakan, itu keduanya kena PPN. Jadi bukan atas barangnya doang yang kena PPN, bukan atas jasanya doang yang kena PPN, seluruhnya atas penghasilan dari entah badan usaha tetap, kalau wajib pajak badan, atau berupa orang pribadi yang menyatakan diri punya usaha
sehingga ada barang kena pajak, ada jasa kena pajak, itu semuanya keduanya ketika dia sudah dipilih sudah mengajukan diri di PKP, dikukuhkan, maka itu semua harus kena PPN. Maka saran saya PKP-nya jangan di NPWP pribadi, karena ketika kita sudah nggak punya usaha, jadi Anda harus punya PPN itu berkelanjutan, dan ketika kita minta stop nggak di PKP itu diperiksa. Nah karena itulah usahakan PKP tidak menempel pada orang pribadi. Dan terutama yang sudah melebihi dari 4,8 M, jenis apapun harus mengajukan diri di PKP. Penting ya, karena nanti akan ada denda-denda tersendiri ketika tidak mengukuhkan diri menjadi PKP. Nah, ini PKP itu adalah pengusaha kena pajak, biasanya melebihi 4,8 M itu wajib ya, wajib di PKP. Kalau sudah, kalau misalnya tidak melebihi, boleh tidak di PKP. Misalnya sudah bertahun-tahun nggak melebihi 4,8 M, boleh mengajukan diri untuk ditutup PKP-nya, itu boleh. Dan sekali lagi PKP ini wajib memungut PPN ya, wajib menambahkan PPN terhadap penjualan apapun, jasa ataupun barang. Dan PKP ini wajib membuat faktur pajak ya. Jadi ketika dia menerbitkan invoice-nya dia secara internal, tapi juga harus menerbitkan faktur pajak, yaitu yang ada ketika kita mengajukan di PKP biasanya ada seperti ISPT ya, yang harus dilaporkan, e-faktur namanya ya, harus mengajukan diri untuk bisa mengaktifkan e-fakturnya. Kalau belum PKP ya dilarang ya, kalau belum PKP dilarang. Nah ini kewajibannya PKP harus memungut apapun terjadi, berapapun penghasilannya, nggak ada terkecuali. Nggak bisa bilang ini usahanya untung, ini cuman jualan apa sih namanya, cuman barang contoh gitu ya, tetap kena PKP. Cuman bonus, nah itu ada trik-triknya nanti ya. Nah hanya yang nggak perlu di PKP adalah perusahaan yang jenisnya barang pokok aja ya. Juga perusahaan-perusahaan seperti yang mendirikan klinik ya, itu boleh tidak di PKP. Tapi kalau apotek harus, kecuali dia membuka klinik atas obatnya memang tidak kena PPN. Tapi ketika dia sudah menjadi klinik yang usahanya melebihi dari 4,8 M termasuk usaha dari jasa dokternya, maka otomatis dia harus di PKP sehingga obatnya itu harus bayar PPN ya. Nah, jasa pendidikan juga bebas, pelayanan sosial juga bebas. Itu ya, itu aja yang bebas saat ini ya. Kemudian ini ya, kenapa kita menggunakan PPN? Karena mekanisme adalah ada yang namanya pajak keluaran. Pajak yang kita keluarkan namanya pajak keluaran. Pajak yang kita terima dari faktur pajak orang lain karena membeli, itu namanya pajak masukan. Nah, ketika kita membeli barang yang ada PPN-nya, kita bisa cross, itu bisa kita kompensasi namanya. Pajak keluaran, dikurangi pajak masukan, sehingga ada selisih yang harus kita bayar. Kalau nggak ada, berarti nol. Nah, orang itu kadang-kadang berpotensi harus di PKP walaupun di bawah 4,8 M. Karena apa pertimbangannya? Karena dia selalu beli barang itu kena PPN semua. Contohnya dia mungkin impor ya, ada PPN impornya. Nah, sebaiknya Anda menjualnya pakai PPN karena Anda bisa mengcross pajak masukannya sehingga Anda bayarnya hanya sebagian dari PPN-nya, itu nggak menjadi beban harga pokok ya. Jadi itu sarannya kenapa orang mempertimbangkan di PKP. Yang pasti statusnya non PKP nggak boleh memungut PPN dan nggak boleh membuat faktur pajak. Status harus PKP ya. Dan sekarang kita melangkah ke terakhir, wajib pajak yang patuh. Wajib pajak yang patuh itu karena tadi ya antisipasi dari kita sendiri, NIK sama dengan NPWP ini ke depan mau nggak mau kita kemanapun juga akan ketahuan. Tadi dua bagian terpenting yaitu kita harus memahami tentang bukan final dan mana bukan objek pajak, dan yang pasti ketika kita menyelenggarakan pembukuan kita harus tahu aspek-aspek pajaknya. Ketika kita membayar gaji ada BPA 21, ketika kita memungut jasa kita ada BPA 23, ketika membayar bunga pinjaman kepada orang lain itu ya juga akan kena pajak kepada orang pribadi, karena kan kalau terhadap negara, terhadap bank aja yang dianggap final nggak perlu berhubungan. Jadi aspek pajaknya banyak sekali. Ketika kita pembelian tuh ada PPN, ketika penjualan tuh ada PPN juga. Nah itu harus atas labanya. Itu aspek pajaknya seperti ini. Jadi itu ketika kita menjalankan pembukuan. Jadi seperti yang saya pertegas tadi sebelumnya bahwa ketika kita badan usaha ada kewajiban untuk memungut karyawan,
memungut konsultan, menggunakan jasa apapun, kemudian juga menyewakan atau menyewa terhadap gedung, terhadap hotel-hotel kecil, terhadap misalnya pameran-pameran, itu ada resiko untuk memungut. Harus gitu ya, karena Anda sebagai badan usaha itu akan, meskipun badan usahanya itu adalah orang pribadi, ketika menyelenggarakan pembukuan itu akan terlihat semua rugi laba Anda atas biaya-biayanya ini. Ketika Anda nggak memungut, maka Anda yang terkena denda pajak ya. Dan kita tahu bahwa di dalam pelaporan kita itu ada yang namanya dari sumber dokumen kita jurnal, ada buku besar, ada neraca, baru kita buat laba rugi secara komersial, baru dipotong koreksi fiskal ya, ada koreksi yang menambah, ada yang koreksi berkurang. Itu nanti ada sesi sendiri ya, sehingga menjadi laba rugi yang kita laporkan itu adalah menyelenggarakannya. Jadi yang pasti ketika kita patuh pajak, karena tadi itu ada proses pemungutan atau kita juga dipungut ya. Jadi itu sesi dari pajaknya seperti itu ya. Dan yang namanya koreksi fiskal itu adalah objek-objek pajak yang sifatnya final itu akan dikeluarkan. Nah, sampai di situ saya lanjut terus ya. Ini nggak ada pertanyaan kan ya? Sebelum ke text planning. Banyak ya pertanyaan ya. Ini juga ada pertanyaan yang ada di Google Form. Saya coba ya lihat dulu kalau memang ini ternyata bisa berhubungan dengan text planning saya lanjutkan dulu. Saya baca dulu ya, coba ya Pak Teddy. Nah, itu saya nanti jawab ya Pak Teddy, kalau misalnya banyak usaha perlu dibuatkan masing-masing badan usaha, bagaimana baiknya. Nanti itu saya jawab di text planning ya Pak Teddy. Bu Debi, untuk PT yang hanya ada pajak penjualan, pembelian barang, gaji karyawan, jasa ini perlu dilaporkan apa saja. Tadi saya udah bahas ya, ada PP 21, ada PP 23 ya. Udah terjawab seharusnya sih. Kalau orang tua menjual rumah, kemudian hasil penjualan rumah tersebut dibagikan ke anak-anaknya yang sudah memiliki NPWP, apakah anaknya tersebut wajib membayar pajak lagi atas pembagian harta? Nah, ini khusus ya untuk warisan atas properti khususnya. Itu biasanya membayarnya bukan atas, jadi gini, untuk properti ini ada dua ya pajaknya. Ada pajak Pemda atas bea. Bea itu Pemda ya, bea yang dibayarkan kepada pengalihan hak kepada Pemda. Itu biasanya terjadi ketika kita menerima ya, ketika kita maksudnya melepaskan ketika kita menerima harta itu. Menerima harta itu jadi ada yang namanya pajak pada saat pembelian. Itu kenanya BPHTB, itu ke kantongnya Pemda. Biasanya notaris sudah hitung. Demikian juga ketika kita mengurus di notaris ataupun kita langsung ke BPN pengalihan hak dari orang tua ke anak, itu ada BPHTB, sehingga BPHTB ini kita sudah bayar ke Pemda. Sudah cukup di situ aja. Biasanya kalau yang pajak waris, kalau orang tuanya ternyata meninggal itu kan warisan. Kecuali orang tua masih hidup namanya hibah. Itu ada pajaknya. Nah, untuk hibah dan warisan biasanya harus tetap bayar ke PPHTB, bukan ke KPP. Nah, KPP biasanya terjadi ketika kita menjual atau melepaskan. Kita dapat uang kan, hartanya kita lepas, kita jadi dapat uang, disebut dengan menjual properti. Itu kenanya pajak final yang 2,5% atas propertinya. Nah, nanti saya ada dijelaskan sedikit di text planning kenapa kita harus memasukkan maksimal ya. Nanti saya ada jelaskan. Yang pasti apakah perlu dilaporkan? Perlu dilaporkan atas penerimaan warisannya. Jadi Anda masukkan ke penghasilan bukan objek pajak di warisan. Sebesar berapa? Sebesar nilai rumah itu. Kalau memang itu masih berupa rumah. Kalau misalnya sudah dijual, ya tadi kan sudah cukup dilaporkan di pajak final ya atas hartanya. Jadi situ sudah dianggap sebagai penghasilan. Kira-kira seperti itu ya Pak Ian Hansnam. Kemudian nah, Pak Teddy Kwan, iya nanti ada pembukuan bisa menggunakan manual dan menggunakan program. Saran saya bisa menggunakan program. Saya sebagai partnership dari jurnal.id, Bapak juga bisa menghubungi saya nanti untuk saya bantu membuat accounting-nya ya, karena itu jasa yang akan saya bisa berikan kepada Bapak Ibu. Kemudian Pak Ian Hansam tanya lagi, kita bisa mendapatkan contoh form perkiraan perhitungan pendapatan untuk usaha UMKM di bawah 4,8 M.
perkiraan. Oh, gampang sih Pak, cuma tinggal 0,5 dikali nggak pakai form Pak, langsung bikin e-billing ya, langsung bikin e-billing 0,5 dari omset bulan itu. Tapi baik lagi dihitung, kalau Januari belum mencapai 500 ya nggak usah bayar dulu, tapi dicatat aja. Februari totalnya misalnya Januari sampai Maret baru udah mencapainya, di bulan Maret udah 600 totalnya ya diakumulasi, maka yang 100-nya doang yang bayar, yang 500-nya masih free. Demikian juga otomatis di bulan April karena sudah Maretnya mencapai lebih dari 500, mulai Aprilnya mulai bayar. Jadi cuma bikin e-billing, nggak perlu pakai e-form Pak, nggak perlu ada formnya untuk UMKM ya. Terus Bu Debi, komisi sendiri apakah berupa nominal wajib dilaporkan? Oh ya, komisi jadi potensi, kalau nggak ada putih potong, bisa menjadi potensi PPh 25 nantinya ya diakumulasikan. Nah, saran saya kalau komisi gunakan norma ya. Nah, jasa potong atau fabrikasi apakah kita harus menarik PPh 23? Oh ya, atas segala macam jenis jasa itu harus kena ya, Bu Debi. Kemudian Pak Patrick tanya, semua penjual jasa mereka bisa pakai norma. Semua penjual jasa. Ya, itu tadi. Kalau jasa itu boleh menggunakan norma perhitungan, tapi saat ini sih kalau memang potensi pakai UMKM paling murah 0,5 UMKM ya, boleh menggunakan UMKM lebih baik. Nanti saya ada penjelasannya kenapa harus pakai UMKM. Apakah contoh jasa bukan pekerjaan bebas yang masih bisa sebagai kategori PPh final atau UMKM? Nah, bisa Bu. Nanti ada penjelasan juga ini Bina Tias Putri ini Ibu ya. Di kolom SPT pribadi tadi ada kolom jasa, contohnya jasa SPT, apakah contoh jasa seperti apa termasuk di sana. Segala macam jenis jasa apapun ya, kecuali jasa konstruksi aja. Terus kemudian berarti lagi saya lanjut ke apa lagi ini ya. Bu Debi lagi, Bu Debi udah tadi ya, ke Pak Petek lagi, apakah semua jasa penjual jasa masih mereka bisa pakai norma? Tadi sudah ya. Apakah contoh jasa juga udah Pak Dedi? Berarti 2024 Desember bisa pakai 0,5 jika sampai Desember 2024 benar. Setelah itu 2025 sudah nggak bisa. Kita harus kembali ke norma atau menggunakan pembukuan. Mana lebih baik itu biasanya ada tax planning. Jadi Bapak Ibu boleh datang ke konsultan atau saya bisa bantu untuk menjadi konsultan Anda sehingga bisa saya berikan yang terbaik tax planningnya ya. Lanjut lagi untuk bukankah sudah ada PP yang baru PP 55? Maksudnya PP 55 itu untuk yang tadi yang 500 juta pertama tadi ya. Terus kemudian nanti saya lewatkan ya, nanti saya lihat lagi nih ya untuk Bu Bina ya. Perorangan disebandingkan dengan CV PT bisa apa beda kelebihannya? Oh, bedanya hanya kalau CV nggak boleh menerima gaji kalau pemiliknya, kalau PT boleh. Yang CV itu privilege-nya dianggap sebagai penghasilan bagi orang pribadinya, kalau di PT berupa dividen. Dividen itu dulu sebelum 2021 harus membayar pajak sebelum Februari ya, karena peraturan baru di 2021 Februari itu baru bebas pajak tapi dengan syarat ya. Kemudian omset lebih dari 4,8 baiknya bagaimana? Nah itu nanti sudah saya jelaskan ya, nanti ada Pak Teddy yang lebih dari 4,8. PPh final untuk Ibu Desi, Bu, jadi PPh final UMKM 0,5 dari omset pribadi dari uang penjualan masuk ke rekening dikurang PPh 23. Maksudnya untuk PPh final itu, oh ya, kalau yang sudah kena bunga nggak usah dihitung PPh 23, UMKM-nya, hanya kan tuh udah dipotong pajak oleh bank. Setelah dikurangi PPN, oh berarti dia Bu Desi ini maksudnya yang PPh final 0,5 dikurangi PPN 0, PPh 23 ya. PPh 23-nya itu atas apa nih, Bu? Saya nggak ngerti nih, Bu. Kalau dapat warisan dalam bentuk uang bagaimana? Kena pajak nggak? Bebas pajak ya, warisan bebas pajak, Pak Patrick. Kemudian Bu Oni ini ya, kalau misalnya usaha UMKM-PTN, kalau usaha UMKM PT sudah melewati 3 tahun, karena tarif pajak dan metode perhitungannya bukan final, apakah perlu menyelenggarakan pembukuan? Ya, betul. Harus menyelenggarakan pembukuan.
PT, pokok namanya badan usaha. Itu dari awal sudah harus pembukuan sekalipun UMKM. Apakah PT UMKM bebas PPN? Ya tergantung. Kalau dia nggak PKP, ya bebas PPN. Kalau dia PKP, ya dia harus PPN. Jadi yang menentukan PPN bukan karena omsetnya, tapi menentukan bahwa dirinya dikukuhkan nggak sebagai PKP. Oh Pak Teddy, nanti saya japri ya soal konsultasi biayanya ya. Untuk Ibu Riko, Ibu apa Bapak Pak Riko Fernando ya Bapak ya. Tarif PPh baru bisa dipakai di tahun 2002 Januari sampai Desember. Maksudnya tarif yang mana nih? PPh mana nih? Bisa Pak Deci ya nih. Apakah bisa mendapatkan materi? Oh ya, nanti dibagi. Kemudian omset di bawah 4,8 harus tetap lapor pajak. Apa omset di bawah? Oh ya harus. Sepanjang apapun Anda penghasilannya harus lapor. Berapapun jumlah penghasilan Anda ya. Kemudian apakah saya membuat CV bersama suami dan anak saya, suami sekaligus pekerjaan CV tersebut, maka PT saya dan suami saya pakai form yang mana? Kami pakai NPWP terpisah. Kemudian jika akhir tahun ada dividen, saya suami lapor di bagian mana? Ya, kalau CV kan itu bukan atas dividen ya, Bu, tapi atas penarikan privilege-nya. Bisa dibagi rata terhadap pemiliknya ya, pemiliknya misalnya suami, anak ya dibagi. Kalau masing-masing NPWP ya masing-masing dilaporkan ke NPWP-nya suaminya, istrinya, dan anaknya semua dilaporkan. Firdian ini Ibu atau Bapak ya, dari usaha WPOP kemudian bikin badan usaha, jenis usaha sama di tempat yang sama WPOP. Oh ya boleh Bu, boleh aja. Terus kemudian apakah dilaporkan kalau usahanya NPWP-nya masing-masing jadi 4,8 M itu wajib di PKP apa enggak? Itu per NPWP ya Bu ya, enggak ada hubungannya dengan enggak digabungkan dengan beberapa CV terus lebih dari 4,8 enggak ya, tapi per NPWP. Tadi Pak Riko yang nanya PPh 21. Oh ya PPh 21 itu tadi pertanyaan yang mana ya Pak Riko ya? Yang PPh 21 sorry. Tadi yang saya kelewat yang mana ya Pak Riko yang ditanyakan? Pak Riko mungkin boleh yang ditanyakan yang mana tadi ya? Saya kelewatan nih, banyak banget soalnya. Penjualan toko omset di bawah 4,5 kena PPh berapa? Oh, kalau 4,8 M nanti kan UMKM ya Bu ya? Kalau penjualan 1 M, jasa pasang 50 juta, PPh yang dicat berapa? Ini jasanya jasa, bukan konstruksi ya, jasa asal jasanya bukan konstruksi itu nanti saya ada bahas di tax planning sih. Itu kalau bukan jasanya konstruksi boleh jadi UMKM selama sepanjang 1 tahun nggak lebih dari 4,8 ya Pak Patrick. Kemudian Bu Retno nih ya, Bu PPh 21 baru bisa dipakai tahun PPh 21 baru bisa dipakai. Oh iya memang dipakai sejak 2022 Bu yang tarif baru ya, maksudnya yang 60 juta pertama itu bukannya dimaksudnya ya, tarif progresif pasal 17 ya, atas PPh 21 betul, dipakai sejak Januari kemarin 2022. Toko bangunan dan toko campuran toko bangunan dan toko campuran penghasilannya mencapai 4,8 apakah boleh dalam satu pelaporan? Boleh, kalau sepanjang NPWP-nya satu di satu WP orang wajib pajak orang pribadi, misalnya punya Bapak atau Ibu Omeng ya nih ya. Itu kalau sepanjang satu NPWP milik Ibu sendiri atau Bapak Ibu sendiri, ya semuanya usaha di berbagai macam toko boleh, asal nggak lebih dari 4,8 M boleh dijadikan satu, dilaporkan UMKM-nya. Tapi biasanya kalau beda daerah, kebanyakan misalnya di Jakarta Barat sama Jakarta Selatan atau di luar kota itu biasanya ada NPWP cabang ya, sehingga masing-masing karena untuk UMKM atau pasal 4 ayat 2 itu adalah jatah kasnya itu kepada NPWP setempat ya. Kalau misalnya kita NPWP di Jakarta Barat, tetapi kita punya usaha di selatan, biasanya di toko yang kantor pajak bagian selatan itu suka ekstensifikasi untuk ngecek, oh ya dia punya toko, NPWP mana nih? Nah itu sebenarnya jatah dia, jadi biasanya kita bikin NPWP cabang. PT perorangan, ya
bisa menggunakan 0,5% sepanjang di bawah 4,8 M. Tapi kalau lebih dari 4,8 M, ya nggak bisa menggunakan 0,5. Pak Hari Sujono ya. Kemudian, apa lagi ya? Pembayaran pajaknya kecil, tapi kartu kredit dipakai buat pembayaran tagihan. Nggak apa-apa, Pak Teddy. Boleh-boleh aja, asal jangan hutang aja di akhir tahun. Maksudnya Pak Riko ini tadi apa untuk tarif PPh 21-nya PPh 21 kan, PPh atas pasal 17 kan, kayak lagi ya. Kalau marketing dapat komisi 10% dari penjualan sebelum uang dari transfer ke perusahaan, maka rekening saya apakah itu termasuk omset? Oh ya, komisi termasuk penghasilan Ibu atau Bapak Fatwa Mitahul ya nih ya. MPWP cabang, betul, MPWP cabang itu nantinya di SPT tahunan jadi satu, Pak. Tapi penghitungannya bisa masing-masing, dilaporkannya per masing-masing. Oke, lanjut ya. Nanti waktunya habis. Saya langsung ke cerdas pajak ya, mengenai tax planning. Oke. Jadi intinya pembicaraan hari ini adalah kita setelah tahu semuanya, kita harus saving tax ya. Tujuannya apa? Untuk agar uang Anda bertumbuh ya. Karena kan masih semua orang pengennya bukan cuma kaya beneran, tapi kaya juga di pajak ya. Nah, sehingga kita mau beli apa aja bisa, maka tax planning ini saya menganut ke tax savingnya, penghematan pajaknya yang sah secara undang-undang, tidak melanggar, tidak ada penghindaran pajak, tidak ada penyelundupan pajak juga. Kemudian ada 5 prinsip yang ingin saya sampaikan tentang e-kualifikasi. Pastikan Bapak Ibu selalu mencatat dengan rapi, baik bukti potong PP 21, PP 22, PP 23, yang sudah dibayar PP 25, yang sudah dibayar di pasal 4 2 di UMKM itu di e-kualifikasi, artinya dikumpulkan dari Januari sampai Desember, jangan sampai ke selip ya, supaya kita tuh nanti pada saat direkap di akhir tahun tuh benar. Kemudian selain itu kita punya yang kedua adalah prinsip bagaimana kita pemilihan objek pajak atau jenis pekerjaan itu penting. Dan ada yang ketiga adalah prinsip memanfaatkan pengurang objek pajaknya. Yang keempat adalah cara pemotongannya. Dan yang kelima bagaimana meminimalkan pajak progresif. Karena kan pajak progresif itu kan gede banget ya. Sampai dengan 35% supaya save your money. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana jenis pekerjaan wajib pajak orang pribadi. Nah, mengapa kita harus maksimalkan bukan digaji karyawan, di penghasilan kita jadi karyawan. Kenapa harus yang lain? Karena ini norma perhitungan itu diskon 50% tadi ya, baru kena progresif seperti dokter, seperti tadi itu apa namanya, yang menggunakan norma macam-macam ya. Itu maksimalkan di sini cuma bisa dapat satu tarif diskon 50% atau ada yang diskon 80% cuma bayar 20%. Itu ada macam-macam jenis usahanya. Kemudian artinya dipastikan Anda seolah-olah labanya entah 20% sampai dengan 50%. Kalau pembukuan tadi harus bikin rugi laba atas labanya doang yang bayar. Kalau rugi ya enggak bayar pajak. Kalau karyawan, nah ini sebenarnya karyawan tuh pajaknya paling gede ya, karena nggak dikurangi, cuma dikurangi PTKP sama biaya jabatan sama pensiun. Jadi kalau seorang direktur yang gajinya 2 miliar, bayangan sendiri, pasti pajaknya sudah potensi sampai dengan 30%. Terbesar sekali ya. Kalau yang ini kan hanya atas laba yang sampai gede banget baru ke 30%. Kalau seseorang yang di sini mulai lumayan tuh. Tapi ketika dia lebih dari 4,8 M itu sudah potensinya sampai dengan tarif 35%, tapi diskon ya 50%. Penghasilan lain-lain, nah ini yang sakit hati sebenarnya saya bilang, kecuali dia menggunakan UMKM final. Jadi paling baik ketika kita dari ini semua termurah cuma satu nih. Kalau lihat presentasinya kan 5% lebih besar dong dibanding 0,5 sekalipun dari omset. Jadi kalau saya gambarkan nanti adalah seperti ini. Kalau saya gambarkan ya, kalau karyawan sampai dengan 51 juta nih, kalau rata-rata penghasilannya sama-sama 30 juta per bulan ya. Karyawan, norma, UMKM, pengusaha, pembukuan, meskipun labanya sama 360, di sini pajaknya masih lumayan ya, gedenya ya. Nah, paling kecil cuma satu ketika dia sebagai seorang UMKM, cuma 3,5 juta. Itu cuma 0,29 ya dari omset kotornya. Jadi saran saya, Bapak Ibu gunakanlah, manfaatkan dengan UMKM.
Dan kita tahu ada keterbatasan ya, karyawan tuh sepanjang dia kerja selamanya dia boleh pakai pasal 21. Profesional juga boleh atau agen asuransi selama-lamanya. Tapi ada peraturan baru, kita semua agen asuransi pun kena PPN 1,1% ya di gross up. Kemudian pembukuan bisa pakai selamanya. Hanya UMKM aja yang dibatasi 7 tahun dan dapat potongan bebas pajak 500 juta pertama. Subjek pajak orang pribadi manfaatkan menggunakan UMKM, sekali lagi saya ingatkan, maksimalkan dengan UMKM ini karena kesempatan bagi kita hanya pajak 0,5%. Jadi prinsip ketika kita memanfaatkan pengurang objek pajak adalah ketika kita itu pengurangnya adalah penghasilan tidak kena pajaknya 500 juta pertama tuh sebagai UMKM ya. Kalau misalnya PTKP tadi saya sudah jelaskan contohnya penghasilan tidak final kita tumpuk-tutup macam-macam. Nah ini manfaatkan kalau bisa ya yang kerja suami istri gitu supaya Anda dapat PTKP yang gede. Itu adalah triknya bagaimana kita mengurangi pajak kita. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah memotong objek pajak. Nah ini kita memilih apakah kita lapor final, misalnya kita punya penghasilan, punya rumah disewa-sewakan gitu ya, itu akan menambah penghasilan kan. Nah, mendingan Anda bayar 10% daripada dianggap penghasilan lain-lain. Ketika misalnya kita nggak lapor, kemudian diekstensifikasi sama AR ya, ini rumah ini Anda gunakan buat apa? Oh, ternyata buat disewakan. Nah, itu karena nggak melaporkan pajak sewa, pajak final 10%, Anda dianggap penghasilan lain, sehingga itu kenanya tarifnya progresif, sakit hati. Jadi saran saya, Bapak Ibu menggunakan pajak final 10%. Pekerjaan jasa juga sama. Anda mendingan, tadi kan ada tanya tuh, jasa mendingan pakai apa gitu ya. Nah, ketika kita dipungut 2%, kita dikenakan pilih PPh 23 2% atau kadang-kadang dikenakan PP 21 progresif. Tadi PP 21 bisa menggunakan norma. Nah, itu kena tarif akhirnya adalah penghasilan yang tidak final sehingga kena tarif yang progresif tadi ya, yang 5% pertama untuk 60 juta, 5%. Untuk yang setelah sampai dengan 250 kenanya ke 15%. Nah, itu kan ada jenjang bracketnya ya. Itu kena seperti itu ketika kita kena bukti potong PP 23 dan PP 21. Maka Anda mengajukanlah menggunakan UMKM, dipungut cuma 0,5 oleh misalnya saya usahanya jasa catering. Nah, saya boleh nih bilang saya ini UMKM karena penghasilan saya nggak nyampe 4,8 M. Itu boleh. Dengan membuat merubah KLU-nya dan mengambil SK-nya di DJP, tunjukin saya ini UMKM. Dan itu nanti ketika kita menunjukkan, kita nggak dipotong lagi PPh 23 2%, tapi kita dapat bisa dipungutnya hanya 0,5%. Dan otomatis kalau udah dipungut oleh pihak lain, catering kita misalnya usaha saya catering sama rumah sakit A ini memungut 0,5 atas omset yang saya tagihkan ke rumah sakit tersebut seluruhnya ya, dipungut 0,5. Kalau udah dipungut Anda nggak usah bayar. Tapi kalau belum dipungut, misalnya saya ada cateringnya, saya jualan makanannya di supermarket. Nah ini Anda boleh membayarkan 0,5% sendiri. Tapi atas yang dijual di supermarket tersebut. Tapi atas cateringnya yang dijual di rumah sakit karena sudah dipungut nggak perlu bayar. Seperti itu ya. Jadi Anda bisa meminta SK-nya seperti ini contohnya ya. Anda mengunduh SK yang memenuhi kriteria sebagai PP 23 2018. Jadi itu Anda pilih untuk UMKM. Jadi saya udah jawab ya tadi pertanyaannya. Saya pilih yang mana ya? Lebih baik kalau mana namanya tax planning, lebih baik Anda mengajukan ke UMKM. Cuma jasa konstruksi nggak bisa. Nah, jasa konstruksi itu tadi ada pertanyaannya. Kalau misalnya Anda melaporkan penghasilan lain, maka Anda bisa menggunakan norma, itu pajaknya progresif. Saran saya mendingan final 1,75 atau 2,65, tinggal Anda sebagai jasa konstruksi besar atau kecil, Anda kecuali Anda tidak punya SI juga ya, SI UJK ya, usaha jasa konstruksi. Nah, untuk yang jasa konstruksi juga baiknya Anda menggunakan bahannya doang yang di atas jasanya doang atau termasuk bahan. Nah, kalau mau badan usaha yang jasa konstruksi atau orang pribadi yang jasa konstruksi, saran saya kalau kita menggunakan tax planning, Anda menggunakan langsung seluruhnya. Karena apa? Itu lebih baik daripada ketika kita harus menggunakan dua jenis. Otomatis Anda harus menggunakan entah UMKM atau rugi laba
atas dagangnya. Jadi seolah-olah menjalankan dua jenis usaha. Dan kalau misalnya dianggap penghasilan lain kan kena tarif pasal 17. Jadi nanti Anda boleh memilih menggunakan UMK 0,5 atas dagangnya, atas jasanya ini doang boleh gitu ya. Tapi jasa konstruksi setahu saya hanya boleh satu jenis. Nah, penghasilan lain untuk keuntungan harta ini juga sama, terutama buat yang suka menjual logam mulia itu keuntungannya bisa kena final kalau Anda melaporkan membelinya di perusahaan-perusahaan yang sudah memungut Anda ya, mengenakan PPN dan pada waktu membeli dikenakan 0,45%. Nah, Anda gunakan tunjukkan NPWP supaya nggak kena lebih tinggi 0,9. Nah, ketika Anda jual, Anda ke perusahaan yang juga bisa memberikan putih potong. Kalau Anda bisa memberikan putih potong itu kenanya final 1,5. Berapapun besarnya untung atau rugi daripada logam mulia sudah selesai, sudah dipungut 1,5% bagi yang punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP kan kenanya 2 kali lipat ya. Nah, kalau Anda membelinya tidak dipungut PPh 22, nah ini yang disebut dengan keuntungan dari menjual harta itu kena tarifnya pasal 17 yang progresif tadi, termasuk seperti menjual misalnya mobil untung, jual lukisan untung, jual jam tangan mewah misalnya untung. Nah, itu kena tarifnya pasal 17 ya. Jadi maksimalkan di sini. Yang kelima adalah contoh prinsipnya adalah kalau misalnya kita tadi yang ditanyakan jual beli tanah ya. Nah, pada saat kita jual tanah atau properti atau bangunan atau rumah dan segala macam, biasanya kan sama notaris PPAT sudah dipungut nih 2,5%. Nah, kadang-kadang sudah ditawarin di akte jual belinya, mau dibikin berapa nih? Padahal kita terimanya misalnya rumah yang kita tadinya beli 1M, kita bisa jual 3M. Kan untungnya 2M nih. Terus kita nggak mau kena pajak gede. Kita bilang, saya bayarnya cuman dihitung 1,5 M aja lah, bilang sama notaris seperti itu. Nah, 1,5 M-nya itu pertanyaannya dianggap apa? Dianggap penghasilan lain-lain ketika kita bingung mau dilaporkan jadi harta, hartanya apa gitu ya, 1,5 M-nya. Saran saya daripada dianggap penghasilan lain-lain, karena hanya progresif, mendingan Anda minta sama notaris, udah saya terima jualnya 3M ya saya potong 2,5 M, 2,5% dari 3M. Itu saran saya, itu disebut bagian daripada tax planning. Sehingga Anda bisa mengakui harta atas keuntungannya 2M pun nggak akan pernah takut ya, karena sudah final dibayarnya. Kemudian demikian juga Bapak Ibu silakan datang ke bank setiap akhir tahun, minta nih semua tabungan, deposito, obligasi, minta bukti potongnya. Anda bisa cantumkan menjadi penghasilan di pajak bagian final. Nah, kemudian di luar instrumen keuangan, kalau Anda misalnya bayar dapat penghasilan bunga, dividen, dan bonus royalti dari luar itu akan kena progresif. Jadi lebih baik Anda menanamkan uang di instrumen keuangan yang sudah punya izin OJK-nya ya. Nah, demikian juga ketika omset tadi ada pertanyaan juga yang lebih dari 4,8 M per tahun, maka harus di PKP. Kalau enggak secara jabatan, itu akan di PKP oleh DJP. Ketika di PKP oleh DJP, yang jadi masalah adalah Anda akan terhutang PPN itu lumayan mahal. Jadi usahakan ketika Anda sudah punya usaha 4,8 M, silakan mengajukan diri untuk di PKP. Nah, tadi ada pertanyaan, lebih baik gimana? Kalau mau tax planning-nya, saya usahanya ada yang nggak mau kena PPN nih. Saya jarang sekali menjual dengan orang-orang yang mau saya kenain PPN. Nah, strateginya Anda membuat beberapa badan usaha, bisa membuat PT perorangan. Bapak Ibu yang membutuhkan jasa menggunakan PT perorangan bisa japri ke saya bisa bantu untuk membuat PT perorangan karena itu nggak perlu pakai notaris, bisa atas nama Anda sendiri. Anda punya PT perorangan 10 pun juga nggak jadi masalah ya. Karena itu NPWP-nya per PT perorangan itu Anda bisa pecah-pecah tuh. Misalnya omsetnya 30M. Nah, Anda boleh 30M dibagi 4,8 bisa berapa PT tuh? Mungkin 7 PT atau mungkin bisa 8 PT ya. Anda boleh buat. Tapi ya tadi repotnya kan jadi pembukuannya ada 8 perusahaan ya. Itu memang sebuah resiko. Nah, setelah itu kita lihat tadi ya, ketika lebih dari 4,8 M final, ketika lebih dari kurang dari 4,8 peradaan usahanya sebagai usaha, ketika lebih dari 4,8 M itu menjadi non final, kenanya pasal 17. Ketika kurang dari 4,8 M, Anda boleh menggunakan PPh final. Di PP 23 kan ada juga diskon 500 juta pertama. Kalau seorang tenaga ahli itu tidak bisa menggunakan ini ya UMKM, harus menggunakan peredaran usaha khusus
Bedanya kalau dia kurang dari 4,8 M dia boleh pencatatan doang dikali norma. Kalau di atas 4,8 M dia harus pembukuan. Bahkan ada resiko di PKP juga untuk mengenakan PPN. Dan kena tarifnya pasal 17 sama. Itu gambarannya. Kalau badan juga sama. Kalau kurang dari 4,8 UMKM, kalau dia kurang dari 4,8 UMKM, atau dia jenisnya final, bisa juga misalnya tadi jasa konstruksi menggunakan final semua ya. Nah, itu kalau dia ternyata kurang dari 4,8 M, jawabannya adalah iya, maka cuma 4 tahun pertama bagi yang CV, kalau PT 3 tahun pertama. Dan kalau lebih dari 50 M, itu kena satu tarif, langsung 22%. Kalau untuk yang di bawah 50 M, itu bisa ada progresifnya ya, ada proratanya atas 4,8 M. Dan yang terakhir adalah alasan membuat PKP itu juga salah satu tax planning. Apakah kita butuh di PKP karena memang kita ada pajak masukan yang butuh di PK ya, ada pajak pengeluaran harus kita buatkan dari pajakan masukan-masukannya. Dan hindari di PKP di orang pribadi ya, usahakan di badan. Karena untuk pencabutan PKP itu potensi diperiksa. Kemudian memanfaatkan bukan objek pajak, itu adalah warisan tadi ditanyakan, warisan hibah, jangan lupa selalu dilaporkan. Karena itu penghasilan buat Anda, penambahan harta buat Anda, silakan dilaporkan. Demikian juga dividen dari pemegang saham itu juga bebas pajak sekarang, tapi ada syaratnya, itu memang nanti harus ada konsultasi khusus, karena itu agak panjang. Kemudian asuransi untuk pembayaran dari perusahaan asuransi yang masa hidup ya, baik saat klaim kesehatan, endowment itu juga bebas pajak. Manfaatkan memiliki produk-produk dari asuransi. Demikian juga death claim untuk next generation-nya menambahkan hartanya clear ya, karena sudah dilaporkan di sini. Kemudian bagian dari laba usaha yang CV firma silakan juga menjadi bukan objek pajak. Nah, intinya di tax planning itu cuma diakhiri dengan tax planning perencanaan pajak. Kita tahu tadi ya, saya sudah jelaskan banyak banget mengenai tax manajemennya. Kalau memang agak rumit, daripada pusing, ya silakan Bapak Ibu berkonsultasi dengan saya atau mau saya menjadi konsultan Anda. Yang pasti repot ya kalau misalnya kita banyak usaha pekerjaannya harus bayar tepat waktu permasanya. Nah, itu tadi yang jadi masalah. Kemudian actuating-nya adalah kita realisasikan tax planning. Saya nggak tahu pemahaman Bapak Ibu apakah bisa memahami semua. Jadi paling nggak kita bisa realisasikan dengan konsisten dan komunikasikan dengan konsultan. Kemudian kita organize dengan baik, pengadministrasiannya semua bukti potongnya dirapikan, disimpan bayar billingnya butuh NTPN-nya yang harus disimpan baik-baik, dan bisa juga menggunakan memecahkan omset, membuat BUT baru ya, BT-nya dibanyakin. Terus controlling kita adalah ya, tadi tuh kita evaluasi sekali lagi perencanaan pajak kita, dan tentunya kita harus melakukan pembetulan-pembetulan untuk konsultasikan secara preventif daripada kita sudah kena SP 2DK, dan tentunya Anda harus melakukan tax review. Thank you. Bapak Ibu boleh screenshot handphone saya. Ini yang biasa kalau Jabri langsung, kalau yang di grup juga boleh, itu sama aja ya, nomor handphone yang satu lagi yang di WA grup. Sekian, terima kasih. Boleh follow saya di Fanny Hoven kalau secara pribadi, kalau secara pajak, edukasinya di Tax Heaven maupun di TikTok juga ada. Sekian. Boleh ada pertanyaan lagi, Ci? Mungkin yang di kolom chat boleh dijawab dulu ntar. Ini Pak Johansson sama ada beberapa. Apakah pertanyaan Bapak Ibu yang ada di saya sudah lihat di di Google Form ya, yang memberikan pertanyaan kepada saya. Ini yang konsultasi nanti saya jawab khusus terpisah. Tapi yang pertanyaan di seminar ini, nah harusnya sih dari pertanyaan ini terjawab semua ya Bapak Ibu ya. Nah itu tadi sudah saya jawab semua tuh. Sepertinya ya yang di Google Form. Atau kalau belum ada silakan boleh buka speakernya. Dan di sini ada 3 pertanyaan lagi yang bisa saya bantu sambil menunggu Bapak Ibu kalau ada yang menanyakan langsung buka mic ya.
Pak Johansen menanyakan kalau suami bekerja dan istri tidak bekerja, apakah bisa menggunakan PTKP gabungan? Oh ya nggak bisa Pak, kan istrinya nggak punya penghasilan. Kemudian Bina Tia Putri, Ibu, bagaimana kita tahu bahwa jasa kita termasuk KLU, jasa UMKM? Apakah ada referensi listnya? Ada sih Pak, untuk Bapak tinggal buka di DJP-nya, apakah Bapak dapat esketnya, itu menunjukkan Bapak bisa UMKM apa enggak. Kalau enggak bisa mengajukan diri ke ke kantor pajak setempat, itu untuk minta rubah ke jenis usaha Bapak apa. Gitu ya, jenis usaha Bapak apakah bisa di UMKM-kan apa enggak. Yang pasti kalau jasa konstruksi enggak bisa. Kalau jasa jasa tadi itu yang seperti dokter itu nggak bisa UMKM. Kecuali dia punya usaha lain yang UMKM seperti dagangnya, yang lain boleh. Ya kira-kira gitu ya, Ibu Bina Tias Putri ya. Kemudian Pak Firdian, Bu, mana lebih baik dalam kompetisi usaha perdagangan, pecah omset atau dijadikan PKP? Nah, untuk Bapak atau Ibu Firdian ini, jawabannya adalah apakah Ibu berhubungan atau Bapak berhubungan dengan usaha-usaha yang harus dikenain PPN enggak? Kadang kita usahanya dengan instansi negara, misalnya ya, yang memang harus menyelenggarakan PPN, harus ada PPN-nya. Ya mau nggak mau, Anda lebih baik di PKP. Dan maksimalkan semua aja di PKP gitu ya. Kemudian kalau misalnya kenapa harus dipecah? Karena memang pajak masukannya nggak ada gitu ya, pajak keluarannya juga hampir semuanya usahanya sama pasar-pasar gitu ya, toko-toko di pasar yang nggak butuh PPN, ya lebih baik dipecah-pecah ya. Terus kemudian Pak, Ibu, Bapak, Deci ya nih, bahan prestasi dikirim ya. Dikirimnya langsung nanti saya kasih Google Drive, saya kirimnya di grup ya, di grup WA. Maka Bapak Ibu yang belum join WAG, silakan join. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Diana. Jika saya ada toko online shop, apakah harus lapor pajak? Oh, harus. Nah, ini satu hal yang reminder saya lupa ya. Semua toko online itu sudah melaporkan pajak ya. Mau Tokopedia, mau Shopee, mau Gojek, mau GoFood, mau Grab. Semuanya sudah melaporkan pajak atas administrasi yang dipotong dari Anda. Otomatis DJP akan merekam, oh si nama Bapak ini kok keluarnya dibikinin faktur pajak sama si Tokopedia banyak banget, karena dia harus mengeluarkan PPN kan, dia menerbitkan faktur pajak sehingga otomatis ketahuan nih, orang ini tuh kena penghasilannya berapa. Misalnya contohnya Tokopedia ini mengenakan biaya administrasinya 20% gitu ya dari omset Anda. Nah, dia bisa gross up nih. Kok orang ini dipotongnya misalnya satu bulan dipotongnya 600.000. 600.000 dibagi di gross up ya dari 20%, berarti penghasilan dia adalah 120 juta. Udah ketahuan, bisa dihitung. Ketika Anda nggak lapor pajak minimal pakai UMKM lah 0,5% ya, sehingga Anda sudah lapor pajak penghasilan Anda gitu ya. Jadi Bu Diana menjawab ya, Pak Teddy, pembukuan lebih ribet dari pencatatan kah? Yo iyalah, pembukuan itu kan harus bikin accounting gitu ya. Tapi kalau nggak ada orang accounting sebenarnya jangan khawatir. Saya bisa memakai jasa saya untuk menggunakan jasa accountingnya. Terus kemudian 80% supplier sudah ada PPN di nota mereka, tapi pembeli pada nggak mau kena PPN. Baiknya gimana? Ya kalau memang nggak mau kena PPN, usahakan usahanya nggak sampai lebih dari 4,8 M, Pak Teddy. Kalau emang usahanya lebih dari 4,8 ya dipecah-pecah badan usahanya, dipecah-pecahin PWP-nya. Kira-kira begitu ya. Udah menjawab semua ya. Ada ketinggalan lagi nggak? Kayaknya udah semua deh. Saya stop